Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Malvira, selaku moderator dalam webinar kali ini. Saya hormati Ibu Pravita dan Bapak Fakih, selaku pembicara dalam webinar hari ini. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Salam hangat dari Artaria Consult. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sebentar lagi kita berada di penghujung tahun 2020 ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau sudah di penghujung tahun ini kita disibukkan dengan persiapan-persiapan laporan tahunan. Salah satunya yaitu laporan tahunan PPh 21 masa Desember. Nah, tepat sekali dalam webinar Artaraya kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan PPh Pasal 21 masa Desember dengan insentif PPh Pasal 21. Sebelum memasuki penyampaian materi, saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini. Untuk pembicara kita ada dua. Yang pertama ada Ibu Ika Pravita selaku Tax Manager. Dan yang kedua ada Bapak Muhammad Zainal Fakih selaku Senior Tax Analyst. Untuk materi yang sendiri yaitu mengenai PPh Pasal 21 masa Desember, yang tentunya ini perhitungannya berbeda dengan masa Januari dengan November ya Bapak Ibu. Januari hingga November maksud saya. Nah, ditambah dengan adanya insentif PPh Pasal 21 dan insentif-insentif lainnya dari pemerintah, tentunya ada beberapa hal yang dibingungkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu, webinar kali ini merupakan momen yang sangat untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang penting dan kita dapatkan, dan tentunya bisa sebagai ajang diskusi. Kemudian untuk highlight materi pada webinar hari ini, yang pertama ada dasar hukum terkait PPh Pasal 21, insentif PPh Pasal 21, kemudian yang kedua ada penjelasan terkait PPh Pasal 21, yang ketiga ada penjelasan terkait insentif PPh Pasal 21. Yang keempat, persiapan mengenai perhitungan PPh 21 masa Desember. Dan yang kelima ada contoh kasus. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai ketentuan acara webinar hari ini. Yang pertama, penyampaian materi selama kurang lebih 1,5 jam. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Yang ketiga, setelah penyampaian materi, akan dibuka sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Kolom chat akan dibuka 40 menit sebelum sesi tanya-jawab dimulai atau ketika pembicara kedua memaparkan materinya. Keempat, hasil screenshot peserta dibukti kehadiran sebagai salah satu dasar kami menerbitkan sertifikat. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Yang kelima, selain screenshot dari panitia, pengisian form feedback juga merupakan dasar dalam menerbitkan sertifikat. Dan yang keenam, seluruh isi dan dokumentasi dari webinar ini adalah milik penyelenggara dan akan disiarkan secara langsung melalui platform media sosial kami. Nah, untuk itu, diharapkan kepada seluruh peserta webinar dapat mengikuti acara kali ini dengan sebaik-baiknya. Langsung saja memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ika Pravita. Kepada Ibu Ika Pravita, waktu sepenuhnya saya serahkan. Sampaikan lebih detail lagi kepada rekan-rekan semuanya. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai PPh Pasal 21 masa Desember. Apakah berbeda dengan masa-masa lainnya? Lalu, seperti yang kita ketahui bersama, kita juga ada insentif pajak terkait dengan PPh Pasal 21. Ada PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, ada juga mengenai keringanan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga saya rasa ini momentum yang sangat penting sekali bagi rekan-rekan semuanya untuk kita saling sharing, kita saling berbagi ya, rekan-rekan semuanya mengenai PPh Pasal 21 masa Desember ini. Baiklah, seperti yang telah diberikan atau
diberitahukan oleh moderator Bu Fira tadi ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini. Pertama, mengenai dasar hukumnya dulu. Ada juga mengenai pengertian-pengertian, karena bagaimanapun tak kenal maka tak sayang ya rekan-rekan. Jadi kita harus benar-benar memahami apa sih PPh 21, siapa sih yang dikenakan PPh 21, transaksi yang bagaimana sih yang dikenakan PPh pasal 21, seperti itu ya rekan-rekan. Baiklah, pertama mengenai dasar hukumnya. Jadi dasar hukum yang kita gunakan di sini ada beberapa rekan-rekan. Jadi yang pertama di sini ada Per 14 tahun 2013. Ada juga mengenai Per 16 tahun 2016 ya. Jadi untuk Per 14 tahun 2013 itu mengenai tata cara pengisiannya baik di SPT. Sedangkan untuk yang Per 16 tahun 2016 di sini ada tentang tata cara mekanisme perhitungannya rekan-rekan. Kenapa sih kita perlu sampai harus mengecek ulang peraturan-peraturan tersebut? Karena jika kita ada kesalahan dalam pengisian SPT maupun ada kesalahan dalam perhitungan SPT, tentunya akan merugikan. Bagaimanapun pajak ini erat kaitannya dengan sanksi ya rekan-rekan semuanya. Jadi ketika kita ada salah dalam perhitungan, seharusnya berapa pajaknya, tapi yang sudah dibayar berapa, ada kurang bayar, di sini ada potensi sanksi rekan-rekan. Meskipun ya seperti kita ketahui bersama, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada pengurangan untuk sanksi. Seperti itu. Lalu untuk insentif pajak, kita ada dasarnya juga rekan-rekan semuanya. Mungkin ini sudah familiar ya bagi rekan-rekan semuanya. Jadi di sini ada PMK 110 2020. Jadi untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, ini ada beberapa kali perubahan ya. Jadi nanti kita jabarkan lebih lanjut apakah perbedaannya juga ya masing-masing aturan tadi. Lalu untuk yang BPJS Ketenagakerjaan di situ ada PP nomor 49 tahun 2020. Apa sih BPJS Ketenagakerjaan juga perlu kita bahas. Dalam perhitungan PPh pasal 21 masa maupun nanti yang Desember ini erat kaitannya dengan BPJS karena salah satu komponennya adalah BPJS, baik itu JKK, JKM, JHT seperti itu ya rekan-rekan, ataupun BPJS Kesehatan. Baiklah, setelah tahu dasarnya apa, kita masuk ke dalam pengertian. Seperti yang saya sampaikan tadi, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi kita harus tahu dulu karena tidak semua transaksi terutang PPh pasal 21. Lalu subjek pajak yang bagaimana sih, objek pajak yang bagaimana sih yang harus terutang atau harus kita potong PPh pasal 21. Jadi secara garis besar rekan-rekan, untuk PPh pasal 21 di sini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Ada gaji, ada upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun ya. Kepada orang pribadi tentunya. Karena nanti jika bukan orang pribadi, maka ada perbedaan dalam perhitungan pajaknya. Atas apa? Bisa atas pekerjaannya, atas jasanya, seperti itu. Lalu di sini kami juga menginformasikan ada beberapa pengertian mengenai status kita ya di perusahaan, misalnya apakah pegawai tetap, ataukah tidak tetap, ataukah bukan pegawai, komisaris, mantan pegawai, seperti itu ya rekan-rekan, karena perhitungannya pun akan berbeda. Di sini juga kebetulan banyak juga pendaftar ya, peserta yang dari HR Team nih, jadi dari HRD ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa pengertian pegawai tetap terkadang ada sedikit perbedaan nih antara HRD dan juga pajak. Di dalam pajak bukan hanya dari kontrak ya. Kalau mungkin dalam HRD selama tidak ada kontrak tetap seperti itu. Padahal kalau secara pajak jika memang pegawai tadi ya meskipun bukan tetap karena ada kontrak dalam jangka waktu tertentu, tetapi beliaunya tadi itu mendapatkan penghasilan secara teratur, ada gaji pokoknya, ada tunjangannya dan lain sebagainya. Dan diberikan cara teratur periodik setiap bulan. Dia masuk nggak masuk ya dapat penghasilan itu gitu ya. Kecuali kalau ada tunjangan. Kalau tunjangan memang ada sedikit perbedaan. Karena meskipun pegawai tetap pun ketika tidak masuk misalnya tidak dapat tunjangan untuk kehadiran misalnya ya. Jadi tolong digarisbawahi nanti. Jadi tidak hanya dilihat dari dia pegawai ini kontrak.
maka maksudnya bukan pegawai tetap gitu. Oh tidak, di pajak harus kita tahu dulu. Oh, dia memenuhi syaratnya, dia memenuhi pengertian pegawai tetap. Maka perhitungannya Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya harus menggunakan mekanisme untuk pegawai tetap. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap apa? Kalau ada pegawai tetap, lawannya di sini ya, itu pegawai tidak tetap misalnya. Pegawai tidak tetap di sini jika memang penghasilannya dihitung berdasarkan jam kerja, misalnya juga hari kerjanya atau jumlah unit pekerjaannya. Ini rata-rata bisa kita ketemui. Misalnya kalau rekan-rekan ini perusahaannya itu faktur ya, jadi ada juga pabriknya gitu ya. Kita lihat dulu bagaimana cara penggajiannya. Apakah sesuai dengan jam kerja seperti itu? Itu bisa masuk ke dalam pegawai tidak tetap. Nah, sedangkan kita juga perlu tahu apakah PPh 21 ini hanya dikenakan kepada pegawai saja? Ada juga yang namanya bukan pegawai rekan-rekan. Jadi ketika kita ada transaksi dengan pihak lain, yang penting dia orang pribadi, kita lihat dulu dia ini siapa sih, statusnya apa, pegawai kita kah atau bukan pegawai kah, semuanya bisa termasuk ke dalam yang perlu kita pungut atau kita potong PPh pasal 21-nya. Untuk bukan pegawai, misalnya saja nih, rekan-rekan ada transaksi dengan konsultan pajak mungkin, atau mungkin dengan notaris ya, yang memang mereka tidak menggunakan badan hukum CV ataupun PT, tapi menggunakan nama pribadi, orang pribadi, itu bisa masuk ke bukan pegawai, karena memang beliaunya bukan pegawai kita, seperti itu. Selanjutnya, ada juga yang perlu kita ketahui, untuk pegawai tetap di sini, penghasilannya itu ada yang tidak teratur, ada juga yang teratur. Kenapa sih saya harus mention lagi hal ini? Seperti yang mau kita bahas ya di webinar kali ini, terkait insentif PPh pasal 21. Insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah itu ada klasifikasi tertentu yang boleh memanfaatkan insentifnya tadi. Salah satunya adalah jika penghasilan bruto dari pegawai tersebut, ya, jika itu disetahunkan, itu maka kurang dari 200 juta. Tetapi di sini hanya atas penghasilan yang tetap dan teratur, rekan-rekan. Jadi misalnya kalau yang tidak teratur tidak perlu dihitung, sehingga saya perlu mengingatkan lagi nih. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengecek lagi di kertas kerjanya ya. Oh, yang sudah saya klasifikasikan kemarin sudah benar atau tidak? Seperti itu ya. Jadi kita cek, oh kalau dia memang ada gaji, ada upah, ada tunjangan, dan itu periodik setiap bulan, maka bisa kita sebut di sini penghasilannya teratur. Sedangkan yang tidak teratur, contohnya THR, bonus gitu ya. Untuk THR rata-rata kita 1 kali ya rekan-rekan, tapi untuk bonus ada yang 1 kali, ada yang beberapa kali ya. Nah, kalau ada beberapa kali, di dalam perhitungan nanti klasifikasi insentif masuk ke dalam teratur, bisa-bisa itu rekan-rekan ya. Jadi harus kita benar-benar pastikan. Kalau saya sih inginnya kalau ada bonus ya setiap bulan ya rekan-rekan ya. Meskipun dari pajak tidak masalah ya, yang penting gaji besar gitu ya. Mungkin rekan-rekan sama nih dengan saya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu, setelah kita kenal nih apa itu pengertiannya PPh, lalu pegawai tetap, juga penghasilannya, kita perlu tahu juga subjek dan objeknya untuk PPh pasal 21 lebih mendetail lagi. Jadi untuk subjek dan objek ini ada beberapa, dan juga nanti tentunya ada pengecualian rekan-rekan. Di sini untuk subjek langsung saya gabung dengan objeknya ya, karena pemberian namanya ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau pegawai, itu adalah penghasilan kayak gaji, tunjangan itu kita bedakan di sini ada yang teratur dan tidak teratur. Sedangkan untuk penerima pesangon, pensiun itu namanya uang pensiun, uang pesangon, gitu ya rekan-rekan. Selanjutnya untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, karena berasal dari tadi ya perhitungannya mungkin jam kerja atau unit penyelesaian, maka di situ ada yang namanya upah harian, upah mingguan, ya upah satuan dan lain sebagainya. Kenapa rekan-rekan perlu tahu? Karena nanti di mekanisme perhitungan ada perbedaan. Sedangkan bukan pegawai, yang tadi saya contohkan ada misalnya notaris ataupun konsultan pajak, maka di sini erat kaitannya dengan transaksi kita yang kita memberikan fee atas servis mereka atau jasa mereka, seperti itu. Selain itu, ada juga Dewan Komisaris dan Pengawas rekan-rekan. Jadi meskipun komisaris kita berikan penghasilan ya, kita misalnya sebut honorarium. Nah, itu kita juga
harus potong BPH pasal 21-nya. Di sini ada juga mantan pegawai. Bahkan mantan pegawai pun jika kita masih ada pemberian penghasilan, itu terutang BPH pasal 21. Ada yang namanya jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan imbalan lainnya ya. Di sini biasanya sifatnya tidak teratur karena tidak selalu setiap bulan ada. Sama halnya dengan komisaris tadi ya, honorarium belum tentu kita berikan setiap bulan. Selanjutnya ada juga peserta kegiatan. Di sini nih yang biasanya rekan-rekan ada kelewat. Terkadang kita memberikan uang saku, gitu kan, ada acara, ada uang saku, ada uang representasi, uang rapat, itu dianggapnya ya sudah. Kita catat pasti dalam laporan keuangan, tetapi tidak kita potong, tidak kita perhatikan objek PPh-nya. Padahal di sini adalah objek PPh pasal 21 rekan-rekan. Jika tadi ya kembali lagi penerimanya adalah orang pribadi. Selanjutnya juga ada peserta program pensiun. Ya, yang statusnya di sini adalah pegawai rekan-rekan. Oke, ada subjek, ada objek, ada juga pengecualian nih, ya kan? Siapa saja sih yang bukan objek ya, yang dikecualikan dari subjeknya untuk pemotongan kita PPh pasal 21. Di sini ada pejabat kantor perwakilan diplomatik atau konsulat. Selain itu juga ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Tapi ada syaratnya rekan-rekan ya. Jadi di sini harus ya bukan warga negara Indonesia. Selain itu juga tidak ada penghasilan lain di Indonesia. Kalau misalnya beliaunya itu nyambi nih, oh ada saya mau jualan atau apa nih di Indonesia. Ya itu tidak boleh karena di sini syaratnya harus tidak ada penghasilan lain dari Indonesia. Selain itu, biar adil nih ya, harus juga ada asas timbal balik. Sedangkan untuk yang dikecualikan dari objek PPh pasal 21 apa? Oke, ini ada beberapa rekan-rekan. Jadi yang pertama itu pembayaran untuk asuransi ya, pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Tapi di sini asuransinya tidak semua rekan-rekan. Misalnya asuransi kebakaran kantor ya nggak boleh, bukan ya, ini terkait sama orang pribadi nih soalnya. Jadi hubungannya misalnya nih ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan lain sebagainya rekan-rekan. Lalu ada juga pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan lain. Terkadang nih perusahaan kan tidak hanya memberikan uang ya kepada pegawainya ya. Terkadang misalnya memberikan kendaraan mungkin, memberikan rumah mungkin ya kan, atau tempat tinggal, mes dan lain sebagainya. Ya, ini natura rekan-rekan dan ini tidak perlu kita masukkan ke dalam PPh pasal 21. Kecuali jika memang kita memberikan dalam bentuk tunjangan. Misalnya, oke, kamu saya berikan tunjangan saja, saya kasih uang setiap bulan untuk kos, untuk apa gitu ya, untuk tempat tinggal, untuk kendaraan transportasi, itu tetap masuk ke PPh pasal 21 komponennya. Tapi kalau kita yang menyewakan itu ya perusahaan, nyewa rumahnya atau nyewa apartemennya atau mungkin nyewa mobilnya gitu ya, lalu itu diberikan kepada karyawannya ya untuk bisa mereka menikmati fasilitas tersebut, itu natura. Tetapi ingat rekan-rekan, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang atas natura ini pun harus diperhitungkan ya. Selanjutnya ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, itu juga non-objek untuk PPh pasal 21. Selanjutnya ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada juga beasiswa nih, ya kan, beasiswa juga bisa dikecualikan dari objek PPh pasal 21, tapi memang tidak semuanya ya rekan-rekan, harus kita pastikan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, kita tahu nih, apa yang harus dipotong, siapa yang wajib dipotong PPh 21. Lalu kita harus berpikir siapa nih yang melakukan pembayarannya. Apakah saya self-assessment ya? Kalau pajak kita tahu ya self-assessment gitu. Ini apakah kita harus bayar sendiri nih? Saya bekerja di PT X. Oke, saya harus bayar sendiri PPh saya atas gaji. Ataukah saya dipotong? Jadi di sini untuk PPh pasal 21 rekan-rekan itu adalah pajak withholding tax ya. Jadi dipotong oleh pihak lain. Siapa sajakah pemotongnya? Apakah semua orang pemotong? Apakah semua perusahaan pemotong pajak? Belum tentu rekan-rekan. Jadi harus kita tahu dulu siapa pemotongnya. Jadi di sini ada pemberi kerja. Ini yang pasti sangat familiar sekali dengan rekan-rekan ya. Karena di sini saya yakin semuanya apakah bekerja di perusahaan atau juga mungkin pemilik perusahaan ya. Seperti itu ya. Pemberi kerja ketika ada
ketika ada pegawainya, ya memang kita harus memotong PPh pasal 21-nya. Lalu ada juga bendaharawan atau pemegang kas pemerintah. Selain itu juga ada dana pensiun. Selanjutnya, orang pribadi pun ya, ini terkadang ini keskip ya, rekan-rekan. Orang pribadi pun selama beliaunya adalah menjalankan usaha atau pengusaha gitu ya, ada usahanya dan juga melakukan pekerjaan bebas, ada pegawai ataupun misalnya ada transaksi dengan tadi notaris, konsultan ataupun pihak lain, itu tetap harus memotong PPh pasal 21 karena beliau adalah pemotong. Lalu selanjutnya ada juga penyelenggara kegiatan. Tadi ya, ini sekilas tadi kita ada objeknya, salah satunya adalah atau subjeknya ya adalah peserta kegiatan, sehingga penyelenggara kegiatan pun di sini adalah pemotong PPh pasal 21. Apakah semuanya pemotong PPh 21? Tidak ada kecualian. Oke, ternyata ada juga. Jadi semuanya ini ternyata ada yang wajib, ada yang dikecualikan ya rekan-rekan. Oke, yang dikecualikan siapa saja? Di sini ada kantor perwakilan negara asing. Selanjutnya ada juga organisasi internasional. Tapi di sini yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak semuanya ya rekan-rekan. Selain itu, tadi ketika pemotong kita mention ada orang pribadi yang melakukan usaha ya ataupun pekerjaan bebas. Sehingga ketika orang pribadi tadi tidak melakukan usaha ataupun bukan melakukan pekerjaan bebas, maka beliau tidak perlu memotong, ya kan? Karena beliau bukan memotong PPh pasal 21-nya. Seperti itu rekan-rekan. Setelahnya, kalau kita sudah dipotong nih PPh-nya, pemotong ini kewajibannya apa sih? Ini uangnya buat uang pemotong loh, ya kan? Itu kan titipan nih, karena itu uang saya sebagai pegawai misalnya, atau uang rekan-rekan yang atas penghasilannya sudah dipotong pajaknya. Oke, kita harus tahu dulu saat terutangnya. Saat terutang di sini bagi penerima penghasilan ya saat dilakukan pembayaran. Ketika kita sudah menerima penghasilan tadi itu seharusnya sudah terutang. Tapi tenang, karena kita yang menerima penghasilan dan sifatnya PPh 21 ini dipotong ya oleh pihak lain, kita tidak perlu melakukan apapun. Yang perlu kita lakukan adalah meminta bukti potongnya. Kalau memang sudah dipotong penghasilannya. Jangan khawatir rekan-rekan, terkadang kita selalu khawatir, aduh nanti kalau dipotong saya harus lapor nih PPh saya. Sekarang kita tidak bisa lari terus ya dari pajak rekan-rekan. Jadi sebaiknya kita laporkan sesuai yang aturan yang berlaku, sesuai yang benar. Maka hidup kita juga lebih tenang rekan-rekan, ya. Sedangkan bagi pemotong, sifatnya PPh pasal 21 ini setiap masa rekan-rekan, sehingga setiap akhir bulan itu sudah harus diperhitungkan berapa sih PPh pasal 21 atas transaksi saya di bulan ini, ya. Baik untuk pegawainya, baik tetap tidak tetap, bukan pegawai ya, dan lain sebagainya. Ya. Jika memang ada yang perlu terutang, maka harus dibayarkan seperti itu. Oke, ini sudah masuk ke teknis sedikit ya rekan-rekan. Jadi di sini kita harus perlu tahu juga bagaimana sih perhitungannya, apakah berbeda, apakah mengapa sih sampai kita angkat topik mengenai persiapan PPh pasal 21 masa Desember. Karena ada sedikit perbedaan rekan-rekan untuk perhitungannya ya. Jadi di sini saya klasifikasikan beberapa ya untuk mekanisme perhitungan. Pertama di sini ada pegawai tetap. Nah, ini yang mungkin perlu sangat diperhatikan rekan-rekan. Karena kita harus melakukan yang namanya perhitungan ulang di Desember ini. Di Januari sampai November kita sudah melakukan perhitungan. Saya yakin sudah ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa di-refresh lagi. Coba dicek nih apakah ada pembayaran gaji gitu ya setiap bulannya. Kalau ada tolong segera dihitung gitu kan. Tapi ya telat ya rekan-rekan. Nggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali kan. Oke, yang Januari sampai November kita hitung biasa. Untuk pegawai tetap di sini ada PTKP ya rekan-rekan. Kita hitung penghasilan kena pajaknya dulu. Penghasilan kena pajak ini diperoleh dari penghasilan itu kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau kita biasanya singkat PTKP ya rekan-rekan ya. Penghasilan itu apa sih? Bu Ika gitu ya misalnya, oh penghasilan itu ini tuh dari sini loh rekan-rekan. Jadi seluruh komponen objeknya PPh pasal 21 atau seluruh komponen penghasilan yang telah kita berikan kepada karyawan atau pegawai tetap kita dalam 1 bulan yang bersangkutan, ya kita jumlah semuanya.
Ada gaji, ada tunjangan A, B, C, D, karena masing-masing perusahaan beda ya. Ada yang tunjangannya cuma satu, ada juga yang banyak tunjangan. Semuanya itu objeknya PPh pasal 21, sehingga harus dimasukkan. Ketemu brutonya rekan-rekan, setelah itu jangan lupa kita kalikan dengan masa kerja ya, karena perlu kita setahunkan. Ya, harus kita kalikan dengan masa kerja. Jadi bukan dikalikan dengan 12 gitu ya, belum tentu 12 rekan-rekan. Kita lihat dulu. Kalau memang pegawai tetap ini warga negara Indonesia ya tentunya, itu masuk di tengah tahun, misalnya Februari, Maret, April gitu ya misalnya, maka harus kita kalikan dengan masa kerja. Setelah itu ketemu ya, kita kurangkan dengan yang namanya biaya jabatan ya. Biaya jabatan 5% ya rekan-rekan, tapi ada maksimalnya. Lalu kita kurangkan juga dengan iuran JHT ya, jaminan hari tua, atau juga iuran ini jaminan pensiun ya. Dan ini yang dikurangkan, yang boleh dikurangkan hanya atas yang dibayarkan atau yang dipotongkan kepada karyawan, yang dibayarkan oleh karyawan itu sendiri. Seperti itu. Meskipun yang bayar ke BPJS-nya nanti itu lewat perusahaan ya rekan-rekan ya, tetapi kita memotong ke dalam take home pay-nya mereka. Nah, itu boleh dikurangkan. Dari situ ketemulah penghasilan itu ya. Penghasilan itu kita kurangkan PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak. PTKP per bulannya 4.500.000 rekan-rekan. Setahunnya 54 juta. Tetapi ingat ada tidak kawin ya kan? Seharusnya belum kawin ya. Tapi di sini tidak kawin rekan-rekan ya. Ada juga yang kawin. Kawin di sini dan juga tidak kawin ada tanggungan. Jadi tanggungannya maksimal 3 ya rekan-rekan ya. Jadi kalau tadi misalnya nih ada yang tanya, kalau istri saya 2 bagaimana? Kalau anak saya 5 bagaimana? Tetap yang diakui hanya 1 ya. Kalau untuk tanggungan untuk anak-anak tadi ya maksimal 3 rekan-rekan. Setelah itu ya, untuk mengetahui berapa pajak terutangnya, kita kalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarifnya berapa? Nah, ini pasti rekan-rekan sudah hafal di luar kepala nih. Atau jangan-jangan karena sudah di luar kepala jadi lupa. Jadi kita untuk tarif PPh pasal 17-nya itu untuk orang pribadi progresif rekan-rekan ya, 5% sampai 30% tergantung dari berapa penghasilan kena pajaknya ya. Setelah kita hitung Januari sampai November, kita bayar, kita laporkan di PPh masanya. Itu disimpan ya teman-teman. Setelah itu, sekarang yang beda di Desember. Di Desember ini kita harus melakukan penghitungan ulang ya. Jadi saya garis bawahi di sini rekan-rekan harus melakukan perhitungan ulang ya. Perhitungan ulang di sini berarti adalah sesuai datanya itu adalah yang real, sesuai yang memang kita berikan penghasilannya. Bukan take home pay-nya ya rekan-rekan ya, tetapi adalah memang kita akui sebagai biaya ataupun gaji ya, tunjangan dan lain sebagainya di laporan kita. Ya, karena kalau take home pay terkadang perusahaan ada utang, memberikan utang ke karyawan itu dipotongkan juga. Jadi bukan dari take home pay-nya ya rekan-rekan, tapi dari tadi itu memang penghasilan yang kita berikan rekan-rekan ya. Kita hitung ulang Januari, Februari sampai dengan Desember itu berapa sih komponen gajinya seharusnya, dari gaji pokoknya, dari tunjangannya, jangan lupa BPJS-nya rekan-rekan. Dan BPJS ini karena sebagai salah satu komponen dan kebetulan ada insentif juga, itu tolong dipastikan apakah sesuai dengan pembayaran ya. Jadi saya ini sudah kasih beberapa poin-poin penting ya. Nah, jadi poin pentingnya tadi ya, harus dicocokkan, seluruh datanya tadi itu harus sudah cocok ya. Apa yang terlapor Januari sampai Desember kita rekap ulang ya, kita kumpulkan untuk kita lakukan perhitungan ulang di Desember. Setelah kita lakukan hitungan ulang, metodenya sama ya. Untuk penghasilan kena pajak, penghasilan itu kita kurangkan PTKP, setelah itu kita kalikan dengan tarif, ketemulah PPh terutangnya. Apakah kita bayar untuk masa Desember? Bukan kan? Jadi yang perlu dibayar, kurang bayar atau lebih bayarnya ya, itu dari hitungan ulang kita kurangi dengan yang telah dibayar di Januari sampai dengan November. Lalu insentif pajaknya bagaimana? Nah, tadi untuk insentif DTP, maka itu tetap boleh ya teman-teman ya, di situ tetap dimasukkan sebagai pengurang dulu ya. Lalu untuk yang iuran BPJS ya harusnya sesuai dengan yang memang kita bayarkan. Seperti itu rekan-rekan, untuk biaya tetap seperti ini ya. Nanti detailnya akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya untuk penerima pensiun berkala.
Hampir sama ya cara perhitungannya dengan pegawai tetap. Bedanya untuk penghasilan netonya di sini bukan tidak ada iuran jabatan ya atau biaya jabatan, hanya saja pengurangnya nanti ada iuran pensiun rekan-rekan. Ya. Selanjutnya ada juga untuk pegawai tidak tetap. Kenapa saya mention juga nih pegawai tidak tetap? Ini cukup berbeda teman-teman. Ya, meskipun kelihatannya hampir sama, ya, karena untuk memperoleh penghasilan kena pajak juga dari penghasilan bruto, penghasilan kita kurangkan PTKP ya. Nah, tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Di pegawai tidak tetap itu tidak mengakui atau tidak ada fasilitas pengurang berupa biaya jabatan rekan-rekan. Ya, makanya dari awal tadi saya sampaikan hati-hati untuk memilah-milah nih karyawannya di sebelah mana, ya. Karyawannya di sebelah mana gitu ya, jadi biar tidak salah kita perhitungannya. Untuk bukan pegawai itu juga perlu kita perhatikan. Beda, ada yang boleh menggunakan PTKP, ada yang tidak. Nah, itu ditentukan oleh sifatnya ya, penghasilan yang kita berikan kepada bukan pegawai tadi berkesinambungan atau tidak. Berkesinambungan berarti kita ada transaksi dengan beliau itu lebih dari 1 kali ya dalam 1 tahun. Dan kalau tidak berkesinambungan itu cukup sekali. Di sini ada perbedaan ya, karena satunya boleh ada pengurang PTKP, satunya tidak ada rekan-rekan. Oke, selanjutnya bisa kita sampaikan juga ini jangan sampai kelewat rekan-rekan itu. Contohnya adalah pegawai kita yang dari WNA itu bekerja dalam tahun berjalan, tapi sebelumnya belum pernah bekerja di perusahaan lain di Indonesia ya rekan-rekan. Lalu misalnya WNA tadi juga berhenti di tengah tahun, ya kan? Itu juga harus kita setahunkan itunya. Lalu juga ada pegawai yang berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia selama-lamanya, ya kan? Dan itu tidak berlaku untuk WNA saja, WNI pun seperti itu. Misalnya nih contohnya saya WNI, oke saya mau hijrah ke Korea misalnya, oke, dan saya mau menetap di sana. Nanti saya harus dihitung disetahunkan netonya. Ini yang biasanya terlewat rekan-rekan, karena saya yakin ini rekan-rekan banyak yang perusahaannya banyak ya. Maksudnya itu banyak memang PT-nya masing-masing, ada juga yang memang cabangnya banyak ya. Hati-hati di sini jika punya cabang, ada pusat, ada cabang. Ketika pegawainya ada perpindahan dari pusat ke cabang ke cabang lain, itu biasanya akan ada perhitungan ulang ya, dan itu harus disetahunkan rekan-rekan. Selanjutnya juga ada pegawai yang berhenti karena meninggal dunia, seperti itu rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita juga bisa perlu tahu ketentuan penting-penting yang lainnya sebagai catatan rekan-rekan. Pertama PTKP ya Bapak Ibu ya. Jadi PTKP di sini itu harus dilihat di keadaan awal tahun. Di keadaan awal tahunnya pegawainya Bapak Ibu ini tadi itu posisinya bagaimana? Apakah tidak kawin, apakah kawin, berapa tanggungannya, seperti itu. Kalau ada perubahan, misalnya ada penambahan putra-putri gitu ya Bapak Ibu, itu di tengah tahun, misalnya misalnya Maret, Agustus, seperti itu baru bisa kita lakukan di tahun berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu ini yang mau ada pengurangan lagi PTKP-nya, ya anaknya bisa diatur ya, putra-putrinya bisa diatur nanti dilahirkannya di akhir tahun saja ya. Seperti itu. Jadi untuk bisa sebagai bukti baik bagi tim pajak maupun HRD, sesuai aturan juga rekan-rekan, pegawai ini harus sebenarnya memberikan surat pemberitahuan berapa sih PTKP-nya gitu ya di setiap akhir tahun atau awal tahun sebelum Januari gitu ya. Gitu ya rekan-rekan. Jadi kita ada bukti. Selain itu juga bisa minta tolong dilengkapi dengan kopi KTP, kopi KK seperti itu. Ya, kalau ada perubahan di tengah tahun ya tadi harus dipastikan dulu. Kalau cuma NPWP baru ada di tahun berjalan itu boleh ya. Tapi kalau PTKP tadi ya berarti tahun berikutnya. Selanjutnya ada hal penting juga yang lainnya ya rekan-rekan, bahwa perusahaan ketika menghitung ya baik itu secara sendiri ataupun pakai sistem ya ataupun pakai jasa pihak lain misalnya konsultan pajak, itu ingat harus disimpan untuk kertas kerjanya ya. Ingat sendiri, kita harus ingat bahwa dokumen perpajakan disimpannya 10 tahun loh rekan-rekan ya, jadi harus kita simpan ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya insentif PPh Pasal 21 ada beberapa perubahan aturan rekan-rekan ya. Ini lanjut kita lihat untuk perbedaannya rekan-rekan ya. Jadi di sini yang paling penting adalah ya di PMK 86 ya yang masih berlaku karena hanya dirubah ke PMK 110 ya. Di sini ada KLU-nya perusahaan itu bertambah seperti itu. Dan insentifnya diperpanjang sampai Desember. Ya, itu yang paling penting rekan-rekan. Lalu selanjutnya, siapa saja yang berhak ada insentif ini? Tidak semuanya berhak insentif. Siapa saja yang berhak? Pertama, bagi pemberi kerja, ya itu harus masuk KLU-nya sesuai dengan PMK-nya tadi. Kalau memang tidak masuk harus dilihat dulu ya kan, apakah harus update KLU atau apa. Tapi benar-benar harus pastikan ya sesuai dengan usahanya Bapak Ibu. Ya, bagi pekerjanya atau pegawainya itu harus yang pertama paling penting nih harus punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP tidak boleh ya memanfaatkan insentif. Selanjutnya ada juga mengenai batasan nih. Penghasilan diterima oleh pegawai tadi berapa? Kalau memang kita kan ya kita kalikan dengan 12 yang penghasilan teraturnya itu kurang dari 200 juta, maka boleh menerima insentif. Kalau tidak, berarti tidak boleh. Ya. Di sini ada hal penting juga ya. Nah, ini penting ya. Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau tidak menyampaikan laporan realisasi, bisa-bisa nanti dianggap berutang ya rekan-rekan gitu ya. Selain itu, atas nilai atau nominal yang ditanggung pemerintah tetap harus dibuatkan billing rekan-rekan. Dibuatkan billing, diberi juga cap mengenai PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. X PMK 86 ya rekan-rekan tahun 2020 ya. Oke, selanjutnya ada juga ini ya, PPh Pasal 21 DTP ini harus diberikan secara tunai kepada karyawannya. Di sini bisa kami contohkan, selanjutnya di sini bisa kami contohkan. Nah, di sini ada Tuan Budi ya, punya penghasilan sekian dan juga ternyata masih memenuhi syarat DTP rekan-rekan. Oke, dia berarti dapat insentif DTP. Maka yang perlu saya tekankan ya, di perhitungannya bisa kita lihat ya rekan-rekan. Nah, di sini di poin B, di situ meskipun ada pengurangan PPh Pasal 21, ada juga penambahan lagi ya. Karena itu harus diberikan kayak cashback gitu ya ke karyawannya ya. Nah, jadi harus diberikan sehingga take home pay-nya karyawan ini bertambah sejumlah PPh 21 terutangnya tadi rekan-rekan ya, yang ditanggung pemerintah. Oke, itu poin pentingnya di sini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya atau kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, kita bisa lanjutkan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, di sini ada keringanan ya. Untuk JKK dan JKL ini ada diskon besar-besaran rekan-rekan ya. Kita beli baju ya online shop aja terkadang diskonnya ya maksimal 90% lah. Nah, ini sampai 99% rekan-rekan ya Bapak Ibu semuanya, di sini diskonnya sampai 99%. Jadi yang perlu dibayar itu hanya 1%-nya saja. Dan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini insentifnya, relaksasinya ini itu secara otomatis jika memang sudah memenuhi syarat, oke bisa ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Ini ya rekan-rekan tadi. Jadi relaksasinya itu mulai Agustus 2020 sampai dengan 2021. Oke, syaratnya apa saja rekan-rekan? Bisa kita sampaikan ya di sini. Untuk peserta yang memang sudah terdaftar di BPJS, nah itu sudah harus melakukan pembayaran atau pelunasan sampai dengan masa Juli 2020. Sedangkan peserta baru, maka 2 bulan pertama itu tanpa keringanan. Setelahnya, bulan ketiga baru boleh keringanan. Oke. Kita bisa lanjutkan ya teman-teman semuanya ya. Di sini yang paling penting ya bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini ada apa sih yang perlu kita siapkan untuk SPT PPh Pasal 21 masa Desember ini? Ya, karena kita harus menghitung ulang Bapak Ibu sehingga kita perlu yang pertama ya, kita siapkan dulu data-datanya apa sih ya. Kita siapkan kertas kerja kita dari Januari sampai dengan November plus yang Desember, karena ketika menghitung ulang ya keadaan real atau sejujurnya Januari sampai dengan Desember kan Bapak Ibu semuanya ya. Kita siapkan kertas kerjanya, lalu juga kita siapkan SPT PPh Pasal 21 yang telah terlapor. Lalu juga kita siapkan SSP-nya juga ya, bukti bayarnya, BPN-nya itu semua kita siapkan.
Data BPJS ada insentif maupun tidak ada harus kita siapkan, Bapak Ibu. Lalu juga yang penting data identitas pegawai. Terkadang ini ada update harus kita perhatikan, Bapak Ibu semuanya ya. Dan juga yang ini tidak kalah penting, laporan keuangan tahun berjalan ya. Kenapa ini perlu? Karena kita tuh maunya kerja itu sekalian, Bapak Ibu ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui seperti itu. Jadi ketika kita mempersiapkan PPh pasal 21 Desember, kita menghitung ulang atas seluruh penghasilannya pegawai kita selama setahun, kita bisa yang namanya melakukan ekualisasi PPh pasal 21 juga. Kenapa penting sih ekualisasi PPh pasal 21? Ini sekalian kita siap-siap kalau misalnya ada pemeriksaan ataupun misalnya ada konfirmasi data ya dari AF, dari KPP. Tahu sendiri terkadang kita itu agak terkaget gitu ya kalau dapat surat cinta dari KPP. Nah, sehingga kita perlu siap-siap dari awal. Ya. Lalu pengerjaannya bagaimana? Pertama kita rekap semua seluruh komponen gajinya, lalu baik itu yang menambah atau mengurangi, ataupun misalnya DTP maupun yang tidak DTP, lalu berapa yang memang kita bayar, ya kita rekap semua. Ya. Jangan lupa di situ juga bisa kita bedakan ya kolom untuk yang DTP dan juga non DTP. Kita perlu cocokkan dengan rekap SPT PPh 21, bukti bayarnya juga dan juga BPE. Kenapa? Terkadang ini WP ini ada beberapa kertas kerja, takutnya ada miss ya, yang dilapor apa, yang kita pakai nanti di Desember apa, ya harus kita pastikan. Kalau ternyata ada beda, ya mohon dicek yang benar mana. Kalau memang yang benar itu sesuai yang baru, oke, kita harus melakukan pembetulan seperti itu rekan-rekan, ya. Selanjutnya kita juga harus memastikan data pegawai tadi, ya. Paling penting itu di BTKP, di NPWP-nya. Karena NPWP kalau tidak ada, padahal sebenarnya dia punya, beliaunya punya, itu ada sanksi kenaikan 20%. Selanjutnya juga kita perlu melakukan rekap akun-akun yang terkait objek PPh pasal 21. Ingat ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, tidak hanya terkait pegawai kita. Kadang-kadang nyempil nih di akun misalnya pemeliharaan, akun biaya jasa manajemen mungkin ya. Yang penting selama ini adalah transaksi yang objek PPh pasal 21, maka harus kita rekap semua. Nah, dan jangan lupa juga perhatikan jika ada pembetulan maupun PBK ya rekan-rekan. Oke Bapak Ibu semuanya, kita mendekati ke semakin detail lagi nih ya. Mulai dari nanti bukti potong sampai ke SPT-nya dan apa sih perbedaannya dengan adanya insentif maupun tidak. Ya, secara detail akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh rekan saya, Pak Fakih. Pak Fakih di sini adalah senior tech analyst dari Artaraya Consult. Beliau sangat expert sekali ya untuk menjelaskan detail dan juga sabar nih, ya. Oke. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada rekan saya, Pak Fakih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Nah, tadi sudah dijelaskan secara detail ya Bapak Ibu, perihal PPh 21, dari pengertiannya, subjek pajak, objek pajak, hingga hal-hal yang terbaru di tahun 2020 ini, yaitu terkait PPh 21 DTP dan insentif JKK dan JKM. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk melengkapi pembahasan tentang PPh 21 kali ini, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari bukti potong 1721A1. Formulir 1721A1 merupakan dokumen penting sebagai bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai tetap atau pensiunan. Bukti potong ini sangat penting bagi kedua belah pihak, bagi pemberi kerja maupun yang menerima penghasilan. Bagi pemberi kerja, sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan itu telah selesai dilakukan. Nah, bagi subjek pajak yang menerima penghasilan, di sini karyawan ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, pentingnya itu sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipotongkan dan dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu perusahaan. Nah, nomor dua, sebagai dasar kredit pajak di SPT tahunan orang pribadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dapat tuh bukti potong dari perusahaan Bapak Ibu, jangan sampai hilang. Itu nanti sebagai dasar Bapak Ibu untuk menghitung SPT tahunan orang pribadi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kapan sih bukti potong PPh 21 itu diberikan?
Nah, ini ada dua kasus ya Bapak Ibu. Yang pertama, jika karyawannya itu nggak kemana-mana gitu. Jadi dari Januari sampai Desember itu tetap di perusahaannya Bapak Ibu sekalian. Itu diberikan pada akhir bulan Desember atau paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Nah, untuk yang kedua, periode kerjanya itu kurang dari 1 tahun, yaitu diberikan pada bulan berakhir atau paling lambat bulan berikutnya setelah berakhirnya periode penghasilan. Jadi misalkan seperti ini, ada karyawan, dia baru masuk Januari, terus dia keluar di bulan Mei. Nah, bukti potong ini diberikan bisa paling itu di bulan Juni atau di bulan Mei, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, kali ini kita apa sih yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan bukti potong 1721A1? Yang pertama, identitas penerima penghasilan harus jelas yang terdiri dari NPWP, NIK atau nomor paspor, nama karyawan, alamat, jenis kelamin, PTKP, dan jabatan. Yang sering kita ketemu di lapangan itu perihal nama karyawan dan alamat Bapak Ibu. Kebanyakan nama karyawan itu cuma nama panggilan. Misalkan saya Fakih, atau bahkan nama julukan gitu, Fakih Pajak. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Kalau misalnya lengkap sesuai dengan KTP, kalau punya NPWP sesuai dengan NPWP juga. Terus juga perihal alamat juga Bapak Ibu sekalian, jangan cuma diisi asal kota atau kabupatennya saja, misalkan Surabaya, Kediri. Jangan ya, kalau misalkan lengkap dengan alamatnya, nomor rumahnya, nah itu diisi dengan lengkap. Sebisa mungkin sesuai dengan KTP dan NPWP. Nomor 2, rekap data gaji dan PPh terutang dari masa Januari hingga November. Dan juga data gaji di bulan Desember. Nah, rekapan data gaji ini harus detail, sedetail mungkin Bapak Ibu. Sesuai dengan komponen data gaji di masing-masing perusahaan. Kenapa? Biar nanti ini mempermudah Bapak Ibu dalam perhitungan PPh 21 Desembernya. Nomor 3, lakukanlah pengecekan pada data tersebut dengan SPT PPh 21 terlapor Januari hingga November. Hati-hati jika ada pembetulan dan PBK. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan SPT dari Januari hingga November itu ada pembetulan, yang direkap jangan yang normal Bapak Ibu ya, yang terakhir dilaporkan, seperti itu. Karena yang normal itu sudah gak kepake. Terus yang di PBK itu juga hati-hati, dipindah bukukan tuh, dilihat dulu apakah ada pengaruhnya di PPh 21 Desember ini. Jenisnya juga apakah di PPK di jenis PPh yang sama atau lain sebagainya. Jadi harus benar-benar diperhatikan kalau misalkan ada PBK dan pembetulan di masa-masa sebelumnya. Nomor 4, pastikan data BPJS sesuai dengan pembayaran dan yang sudah mendapatkan insentif. Jadi, ini harus benar-benar direkap dengan rinci ya Bapak Ibu, mana orang-orang yang berhak dapat insentif, mana yang tidak. Seperti itu. Nomor 5, lakukanlah perhitungan PPh pasal 21 setiap pegawai sesuai data Januari sampai Desember. Nah, nomor 6, perhatikan terkait pegawai warga negara asing. Terus lihat KITAS dan NPWP-nya terkait dengan kewajiban perhitungan sebagai subjek pajak wajib dalam negeri atau luar negeri. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ini lebih diperjelas lagi Bapak Ibu, bahwasanya subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, terus dalam 1 tahun pajak itu berada di Indonesia dan berniat bertempat tinggal di Indonesia. Jika semuanya terpenuhi kriterianya itu bisa melakukan perhitungannya sesuai dengan wajib pajak dalam negeri. Nah, nomor 7, perhatikan terkait ketentuan pegawai yang wajib perhitungannya disetahunkan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Ika, yaitu ada beberapa pegawai itu yang perhitungannya itu berbeda atau sedikit unik seperti itu. Yang pertama saya ingatkan lagi ya, yaitu pindah cabang. Setiap orang atau pegawai tetap yang pindah cabang itu wajib disetahunkan hukumnya. Jadi kertas kerjanya itu dipisah gitu. Terus juga kalau misalkan ada warga negara asing yang baru masuk di Indonesia di pertengahan tahun itu wajib juga disetahunkan. Terus yang ketiga itu kalau misalkan ada WNI atau WNA yang tiba-tiba keluar dari Indonesia untuk selama-lamanya. Terus yang terakhir nih, ini naudzubillah ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada pegawai tetap yang meninggal dunia itu perhitungannya wajib disetahunkan juga. Nomor 8, pastikan rumus-rumus perhitungannya sesuai dan benar. Nah, ini yang kita sering temui ketika mereview PPh 21 ya Bapak Ibu sekalian. Angka 1 sampai 7 itu sudah sesuai, identitas sudah, rekap data gaji sudah, semuanya sudah komplit.
tiba-tiba ada rumus yang terlewat. Nah, ini sia-sia berarti yang sudah kita rekap dari awal kalau rumusnya salah. Jadi pastikan lagi Bapak Ibu, rumus tuh wajib hukumnya benar ya Bapak Ibu. Biasanya sering terlewat tuh di pembagian masa kerja. Jadi misalkan dia baru masuk di pertengahan tahun tapi masa kerjanya ditulis 12, soalnya yang ngikut di nama pegawai yang di atasnya. Nah, itu harap lebih diteliti lagi untuk perumusan ini. Terus nomor 9, ekualisasikan antara laporan keuangan perusahaan dengan data perhitungan PPh pasal 21 Desember. Jika tidak equal, harus dipastikan alasannya apa. Nanti perihal ekualisasi PPh 21 akan dibahas lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Nomor 10, jika sudah benar, maka bisa dimasukkan ke format CSP 1721A1. Dan nomor 11, jangan lupa, pastikan untuk pegawai yang berhak mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP. Jadi ketika semua pemberi kerja sudah memenuhi syarat, nah ini pastikan juga pegawainya ya, saya wanti-wanti, jangan sampai pegawai yang harusnya tidak menerima ini akhirnya menerima fasilitas itu. Yang pertama tadi ya, kalau pegawainya tidak punya NPWP, harus punya NPWP itu pegawai yang agar bisa mendapatkan fasilitas. Terus kalau misalkan penghasilan disetahunkan, khusus penghasilan teratur tuh kurang dari 200 juta itu bisa mendapatkan fasilitas ini. Nah, kali ini ke pembuatan SPT PPh pasal 21 masa Desember. Yang pertama, komponen SPT PPh pasal 21 bukan hanya pegawai tetap, perhatikan juga jika ada transaksi dengan pihak lain yang merupakan objek PPh pasal 21. Lakukan pemilahan yang tepat, apakah dia pegawai tidak tetap, bukan pegawai, mantan pegawai, dan sebagainya. Terus nomor 2, jangan lupa melaporkan atas pesangon jika ada. Nah, ini sering terlewat Bapak Ibu karena form di SPT masanya ini sedikit beda di situ. Nomor 3, pastikan apakah ada kompensasi lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Nah, ini fungsinya merekap ya Bapak Ibu. Takutnya ada pembetulan SPT masa dari Januari hingga November. Terus itu ada di kompenan itu atas kelebihannya itu ke masa Desember. Nah, itu kan mempengaruhi perhitungan. Nah, itu harus jelas Bapak. Nomor 4, lakukan ekualisasi PPh pasal 21 terlapor dengan komponen objek PPh pasal 21 sesuai laporan keuangan, tidak hanya pegawai tetap. Nomor 5, jika sudah sesuai dan data baik pegawai tidak tetap dan selain pegawai itu sudah sesuai semua, maka isi SPT PPh pasal 21-nya. Nomor 6 nih, lampiran formulir yang diperlukan untuk SPT PPh pasal 21 masa Desember wajib melampirkan form 17211 dan untuk NPWP cabang dilengkapi form 17215. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk perusahaan-perusahaan cabang ini biasanya terlupa. Ini form 17215 biaya cabang ini wajib dilampirkan. Nah, biasanya ada pertanyaan, kalau misalkan ada cabang kan ada pusat tuh. Pusatnya itu gimana? Apa perlu melampirkan ini semua? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Pusatnya itu sama dengan seperti biasa, hanya form 17211. Form yang 5 ini untuk cabangnya. Nah, kali ini di ekualisasi PPh 21 ya Bapak Ibu. Ekualisasi PPh 21 merupakan suatu proses pencocokan antara biaya-biaya yang merupakan objek PPh 21 yang dicatat di dalam laporan keuangan dengan SPT terlapor dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari setiap data yang dilaporkan di dalam SPT. Nah, sebenarnya di sini nih tujuannya ekualisasi ini untuk memastikan saja apakah biaya-biaya yang ada di laporan keuangan yang merupakan objek PPh 21 itu sudah semuanya terlapor atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya terlapor berarti itu sudah benar. Seperti itu. Lalu nomor 2, ekualisasi PPh 21 didasarkan pada pengakuan jumlah biaya, gaji atau upah tenaga kerja dan akun-akun lainnya yang transaksinya mempengaruhi objek PPh 21 dan telah dilaporkan dalam formulir 2 SPT tahunan pribadi. Nomor 3, jika secara global ada selisih, lakukanlah ekualisasi per bukti potong untuk transaksi dalam gaji dan tunjangan pegawai. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, ketika sudah melakukan ekualisasi ya, terus sudah ketemu kan, itu general kan biasanya. Nah, itu kan sudah ketemu selisihnya, kita harus pindah ke lebih rinci ekualisasinya, yaitu ekualisasi per bukti potong. Sehingga apa? Sehingga nanti bakal ketahuan tuh angkanya itu selisihnya dapat dari mana. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Dalam melakukan proses ekualisasi PPh 21 di mana adanya terjadi selisih. Nah, jadi ketika Ibu semua itu melakukan ekualisasi terus terjadi selisih, itu jangan khawatir, belum tentu salah Bapak Ibu, pastikan dulu alasannya. Yang pertama, biaya bukan objek PPh pasal 21 seperti JHT, natura atau kenikmatan. Nah, kita ketahui bersama ya kan Bapak Ibu, bahwasanya premi asuransi yang dibayarkan perusahaan yang bisa dilakukan yang itu hanya 3, JKK, JKM, terus juga BPJS Kesehatan. Nah, misalkan kita sudah mengekualisasikan, terus ketemu tuh sisinya itu JHT, maka itu tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, bukan berarti salah pengekualisasiannya. Selanjutnya, perbedaan tahun pengakuan biaya dengan pemotongan dikhususkan untuk PPh 21 selain pegawai tetap. Nah, biasanya ini terjadi di akhir tahun ya Bapak Ibu, di mana pembiayaannya sudah diakui di bulan Desember, terus baru dipotongkan di Januari tahun berikutnya, itu karena mungkin baru dipotongkan ketika dibayarkan, itu masih tidak apa-apa. Terus yang C ini sudah jelas ya, selisih kurs, pencatatan dan pembukuan, dan pemotongan dalam pemotongan PPh pasal 21. Kita ketahui kan kurs itu selalu berubah ya, jadi wajar lah kalau misalkan ekualisasi karena alasan kurs ini. Jika tidak equal, bukan berarti salah, pastikan dulu datanya benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi misalkan seperti ini, kita sudah mencocokkan semua dari data Januari hingga Desember. Nah, nanti ketahuan tuh ternyata bulan Mei misalkan ada PPh 21, objek PPh 21 yang belum kita potongkan atau belum kita laporkan. Solusinya gimana? Solusinya ada di poin selanjutnya, yaitu jika memang selisih antara data yang belum dilakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21, maka dibetulkan di masa yang bersangkutan. Misalkan ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah ketahuan tuh yang salah itu di masa Mei, ya betulkan di masa Mei. Bahkan kita bawa hasil pembetulannya itu di perhitungan PPh 21 Desember. Nah, ini ada sedikit contoh kasus ya Bapak Ibu. Yang pertama, pegawai tetap bekerja dari awal tahun, terus memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP. Ini ada karyawan Bapak Adi, kita asumsikan memiliki NPWP, seorang karyawan yang bekerja di PT X sejak masa Januari tahun 2020 hingga Desember 2020 dan memiliki status belum menikah. Total gaji yang diterima selama bekerja sebesar 96.575.000 dan total iuran pensiun sebesar 1.393.584. Nah, ini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu sesuai dengan yang setelah kita jelaskan. Yang pertama, kita harus merekap semua data gaji Bapak Adi ini dari Januari hingga November atau bahkan sampai Desember. Nah, kita ketahui bersama ini bukan pakemnya seperti ini ya rekapitulasinya ya. Itu bebas, bisa disesuaikan dengan komponen data gaji Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi tidak wajib seperti ini. Dan saya sarankan juga ya untuk lebih detail lagi nanti bisa dibedakan kolom-kolom orang-orang yang mendapatkan PPh 21 DTP atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah selesai direkap, kita tentukan dulu Bapak Ibu apakah Bapak Adi ini bisa memenuhi fasilitas PPh 21 atau tidak. Karena kenapa? Karena belum tentu kalau misalkan bulan kemarin terpenuhi, bulan sekarang itu belum tentu juga sama bisa mendapatkan fasilitas seperti itu Bapak Ibu sekalian. Penentuannya sama kayak tadi, yaitu kita jumlahkan semua seluruh penghasilan teratur. Berhubung Bapak Adi ini penghasilan teraturnya cuma terdiri dari 2 ya, gaji pokok, BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM, kita akumulasikan semua, terus kita kalikan 12. Nah, Alhamdulillah Bapak Adi ini masih kurang dari 200 juta. Tadi kan sudah dapat tuh Bapak Adi punya NPWP, jadi syarat pertama terpenuhi. Terus kita tentukan lagi lebih dari 200 juta apa enggak, ternyata Alhamdulillah masih kurang. Nah, ternyata Bapak Adi ini kalau sudah memenuhi syarat itu bisa memanfaatkan fasilitas PPh 21 DTP. Nah, selanjutnya ketika sudah bisa mendapatkan fasilitas, kita ke bagian perhitungan Bapak Ibu sekalian. Ini sangat familiar ya, kita hitung seperti biasa. Gaji pokoknya ditambahkan semua, terus dikurangi biaya jabatan, ketemulah neto, terus dikurangi PTKP, akhirnya ketemu PKP. Nah, di sini langsung dikalikan PPh pasal 17, tarif pasal 17, terus ketahuan tuh angkanya 6.000 sekian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Adi ini tidak perlu memotong angka 6.000 tersebut. Alhamdulillah Bapak Adi ini bakal dapat uang tambahan 6.000 itu karena terpenuhi insentif PPh 21 DTP-nya, seperti itu. Nah,
Setelah kita selesai semua ya dari proses perhitungan, perekapan dan sebagainya, kita akan menyiapkan format CSV, SPT PPh 21 lalu kita impor, masukin ke ISPT PPh pasal 21. Nah, ini hanya sedikit mengingatkan ya Bapak Ibu apa saja yang perlu dilampirkan nanti ketika pelaporan PPh 21 Desember. Karena kenapa? Karena ada sedikit beda. Ini kita ketahui, ini cuma tampilan SPT Indo ya Bapak Ibu. Tapi perlu saya ingatkan seperti ini. Kadang-kadang ada beberapa wajib pajak itu yang terlewat di sini. Dikiranya karena PPh 21 Desember yang terlampir di sini ini penghasilan setahun dari Januari hingga Desember tahun 2020. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Yang induk ini tetap sama kayak bulan-bulan seperti biasanya ya. Jadi yang ditampilkan itu gaji bulan Desember saja. Terus selanjutnya, nah ini yang sering terlewat ya karena dia kolomnya berbeda. Objek-objek PPh Bina kayak pesangon yang tadi saya sampaikan itu sering terlewat. Nah, ini wajib diisi juga Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk masa Januari hingga November itu sudah biasa kan kita ngisi satu masa ini karena memang pada dasarnya untuk memunculkan induk kita wajib mengisi ini. Hanya ingin mengingatkan ini terdiri dari dua kolom ya. Yang kolom A itu khusus untuk pegawai-pegawai yang penghasilannya di atas PTKP. Sehingga apa? Sehingga nanti ada PPh terutang di sini. Nah, untuk yang B itu khusus untuk pegawai-pegawai yang di bawah PTKP Bapak Ibu. Jadi yang tertera itu hanya penghasilan bruto saja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini sangat familiar ya, soalnya setiap bulan kita pasti inputnya itu di bagian sini. Nah, bedanya ini di sini Bapak Ibu. Formulir 1721 untuk 1 tahun pajak. Nah, sebenarnya komponennya sama ya. Yang A itu untuk karyawan-karyawan yang penghasilannya itu di atas PTKP seperti itu. Untuk yang B itu penghasilan yang di bawah non PTKP. Jadi hampir sama. Yang tertera itu untuk yang non PTKP itu hanya bagian bruto saja, sedangkan yang atas tuh detail. Nah, ini sebenarnya dasar untuk nanti kita pembuatan bukti potong 1721A1 seperti itu. Kan Bapak Ibu, saya ingatkan lagi ini khusus cabang. Nah, data-datanya berarti yang harus dipersiapkan ketika kita mau laporin untuk perusahaan-perusahaan cabang ini bukan cuma data gaji saja, itu data-data komponen biaya-biaya yang ada di cabang tersebut kita harus siapkan juga. Biar apa? Biar kita sudah siap untuk menampilkan daftar biaya. Untuk pusat saya ingatkan lagi tanpa lampiran ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita bahas sedikit nih Bapak Ibu tentang bukti potong 1721A1. Di bagian sini saya ingin menitik beratkan ke bagian penomoran bukti potong saja Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena di penomoran ini kita harus wajib benar Bapak Ibu. Angka 12 ini menunjukkan kapan terakhir karyawan tersebut bekerja. Tadi kan Bapak Adi itu bekerja dari Januari sampai Desember. Jadi yang tertulis di situ angka 12. Misalkan nih Bapak Adi itu hanya bekerja sampai bulan Mei, jadi yang tertulis itu angka 5. Kalau bulan Juni angka 6, seperti itu Bapak Ibu. Nah, angka 20 ini untuk tahun pajaknya. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti buat di bukti potong untuk tahun pajak 2020, ini pasti sama. Seperti itu, dan angka terakhir nanti mengikuti saja Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penomoran ini wajib benar ya Bapak Ibu, jangan sampai terlewat. Ini sering ketika kita mereview tuh tidak sesuai dengan nomor yang seharusnya seperti itu. Nah, kita isi juga NPP memotong, nama pemotong sesuai dengan perusahaan kita. Setelah kita rekap tadi identitasnya kita isi di bagian sini Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ini sangat simpel Bapak Ibu. Sudah tersedia sebenarnya kolom-kolom komponen-komponen gaji apa saja yang ada, tinggal dipindahkan saja. Jadi komponen-komponen gaji Bapak Ibu sekalian di perusahaan masing-masing tinggal dipindahkan ke formulir 1721A1 ini. Jadi nanti jadi total brutonya, terus pengurangnya ini terdiri dari iuran pensiun dan JHT dan biaya jabatan. Sebenarnya dasarnya semua sama seperti perhitungan PPh 21 tadi Bapak Ibu. Jadi perhitungan kita SPT PPh 21 karyawan ini nanti dipindahkan ke formulir ini seperti itu. Ini sama ya. Jadi nanti setelah kita menghitungkan itu kan tinggal kita masukin ke ke formulir ini. Yang saya lebih tekankan tuh ke poin C ini. Kebanyakan beberapa wajib pajak itu mengiranya karena dia tulisannya pemotong di situ yang diisi NPWP pemotongnya. Itu salah ya Bapak Ibu. Yang di sini NPWP direkturnya hingga nama direkturnya seperti itu. Nah, ini ada catatan penting ya Bapak Ibu sekalian.
Jika dalam perhitungan PPh 21 masa Desember, ketika dihitung ulang, terjadi lebih bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak boleh dikompensasikan atas yang di DTP. Ya, makanya tadi kita sarankan untuk dipisahkan tuh PPh 21 DTP-nya yang dapat DTP atau tidak, seperti itu. Nomor 2, jika dalam perhitungan PPh 21 Desember terdapat PPh 21 karyawan yang terjadi lebih bayar, maka yang bisa dikembalikan ke karyawan hanya sejumlah pajak yang telah dibayarkan, tidak termasuk yang di DTP. Saya beri ilustrasi seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan tuh, kita sudah motong pajak dari Januari hingga November itu 1.500.000, yang terdiri dari bulan Januari sampai Maretnya itu 1 juta, terus Mei hingga Juninya itu 500.000. Nah, bulan-bulan selanjutnya itu kita nol, soalnya ada penurunan gaji di situ. Nah, itu kan sudah ada tuh Januari sampai Maret kan fasilitas PPh 21 DTP ini kan masih belum ada ya, jadi tetap dipotongkan dari gaji karyawan. Nah, terus ada itu ketika kita hitung ulang, ternyata PPh 21 setahunnya itu cuma 800.000 Bapak Ibu sekalian. Nah, yang hanya bisa dikompensasikan dan ditarik itu hanya selisih dari 1 juta dikurangi 800.000 itu, bukan 1.500.000 dikurangi 800.000, bukan 700.000, karena sisanya itu DTP. Sedangkan DTP itu kan kita nggak mengeluarkan uang sama sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi pada intinya seperti ini, yang bisa dikompensasikan dan bisa dikembalikan lagi uangnya hanya sebesar pajak real yang benar-benar kita potongkan atau kita bayarkan ke negara. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari awal perihal PPh 21 ini ya, dari materi pertama, pengertian, subjek pajak, objek pajak, hingga catatan-catatan penting dan pembuatan SPT PPh pasal. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih banyak pertanyaan ya, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait PPh 21 Desember kali ini. Nah, tibalah untuk kesimpulan. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Pravita. Ibu Ika Pravita akan menyampaikan apa sih kesimpulan dari awal materi ini hingga akhir ini. Kalau begitu, saya serahkan kepada Ibu Ika Pravita. Baik, terima kasih Pak Fakih ya, cukup jelas sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas atau belum jelas atau bagaimana nih? Nah, nanti masih ada sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, perlu saya berikan kesimpulan apa yang telah saya sampaikan dari awal tadi dilanjutkan oleh Pak Fakih secara lebih mendetail sampai dengan SPT Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita dapat simpulkan poin pentingnya apa sih? Ada kaitannya dengan insentif pajak dan satunya perbedaan antara PPh 21 masa-masa lain dan juga PPh pasal 21 yang Desember. Pertama kita bahas dulu mengenai insentif pajaknya. Baiklah. Untuk perhitungan PPh terutangnya itu sebenarnya sama rekan-rekan karena tidak ada perbedaan di situ, tidak ada pergantian formula ataupun tarif ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini untuk perhitungan untuk PPh terutangnya itu sama. Hanya saja perlu diingat kita harus mengklasifikasikan nih pegawai mana yang dapat DTP, pegawai mana yang tidak dapat DTP, karena terkait dengan pembayarannya Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya DTP atau insentif tadi ya, tentunya ada pengurangan pembayaran karena ditanggung pemerintah rekan-rekan Bapak Ibu semuanya ya. Ketika tanpa insentif maka tidak ada pengurangan utuh ya. Yang perlu dibayar adalah sesuai dengan berapa nih PPh utangnya. Sedangkan jika ada insentif maka kita kurangkan dulu pegawai mana yang dapat insentif, pegawai mana yang tidak. Karena dalam satu perusahaan Bapak Ibu semuanya itu belum tentu semuanya dapat insentif PPh pasal 21 DTP ya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu perusahaannya ada karyawannya 100, belum tentu 100 dapat semua ya, ada yang dapat, ada yang tidak ya. Jadi tetap nanti ada yang perlu dibayar ya. Untuk pembayarannya tentunya tidak sama ya. Ketika tanpa insentif berarti utuh yang dibayar. Misalnya terutangnya adalah 10 juta ya sudah 10 juta tadi dibayar Bapak Ibu. Tetapi jika ada insentif, kita pilih dulu mana yang dapat, mana yang tidak. Misalnya dari 10 juta tadi, yang dapat adalah misalnya 4 juta. Sedangkan sisanya tidak dapat. Maka yang perlu
Bapak Ibu bayar hanya 6 juta, karena sisanya 4 juta adalah ditanggung pemerintah. Tetap terutang ya ini Bapak Ibu ya, hanya saja kita tidak perlu membayar, seperti itu. Untuk pembuatan bukti potongnya sama ya, karena perhitungannya sama, maka ketika kita memasukkan ke dalam bukti potong dan SPT nanti juga sama Bapak Ibu semuanya. Karena di dalam bukti potong ini yang kita cantumkan adalah seluruh komponen gaji untuk perhitungan PPh 21 dan juga adalah PPh terutangnya. Jadi di sini PPh terutang ya Bapak Ibu, bukan PPh kurang atau dibayarnya, tapi PPh terutangnya. Untuk pembuatan SPT juga sama, jadi nggak perlu khawatir. Yang perlu diingat, hanya yang masuk di Desember, di masa Desember ini loh, ya, di bagian Indo itu tetap bukan yang setahun, tetapi tetap yang untuk masa Desember saja. Jadi misalnya brutonya itu juga Desember saja, PPh-nya adalah yang memang masih perlu dibayar di Desember, yang terutang di Desember ya, Bapak Ibu semuanya. Ingat tadi hitungannya ya, kita hitung ulang setahun, kita kurangkan dengan yang telah dibayar di Januari sampai dengan November. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Dan juga untuk lebih bayar di sini yang perlu ada perhatian khusus. Karena namanya juga ditanggung oleh pemerintah, ketika nanti ada lebih bayar di 1-2 pegawainya ya. Kenapa kok bisa ada lebih bayar? Ya terkadang gaji karyawan kita meskipun teratur ya, tetap ada gaji, ada tunjangan-tunjangan, ada uang lembur misalnya, komisi dan lain sebagainya, itu ternyata fluktuatif Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menghitung ulang di Desember, lebih kecil pajak yang terutangnya. Sehingga ketika kita mengurangkan dengan yang telah dibayar, ya baik itu yang memang real dibayar maupun yang ditanggung, itu menjadi lebih bayar. Atas lebih bayar ini harus dipastikan dulu rekan-rekan, ya harus dipastikan dulu semuanya mana yang terkait DTP, mana yang tidak. Karena jika terkait DTP tidak boleh dikompensasikan atau dimintakan kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan jika memang tidak terkait dengan DTP, maka boleh harusnya ya. Oke, itu yang bedanya ya insentif dengan tidak ada insentif ya. Sedangkan untuk pembuatan bukti potong SPT bagaimana? Nah, di sini kalau rekan Bapak Ibu semua lihat ya di tabel yang telah kami tampilkan, itu banyak kan? Ya berarti sama ya. Jadi antara masa dan Desember ini sebenarnya hampir sama. Yang perlu Bapak Ibu hanya perlu hati-hati saja ya. Jangan sampai ada lampiran yang seharusnya ada di Desember tidak dilampirkan. Karena memang ada nih untuk lampiran tertentu itu ada di Desember, hanya ada di Desember bahkan ya. Jadi kita mulai dari SPT Induk ya, itu sama. Hanya saja untuk masa Desember, ingat meskipun kita perhitungan ulang, yang kita tampilkan hanya untuk masa Desember. Tadi sempat disinggung juga ya oleh Pak Fakih. Ya. Selanjutnya untuk 1721 angka Romawi 1. Jadi gini Bapak Ibu ya, untuk SPT PPh pasal 21 kita sebutnya adalah SPT PPh 21, formnya itu form 1721 ya. Makanya di sini kita sebutkan 1721. 1721 di sini ada angka Romawi 1 sampai dengan angka Romawi 7 ya. Bapak Ibu semuanya. Angka Romawi 1 di sini khusus untuk Desember. Nah, ini perlu jangan sampai ada yang kelewat ya. Dikiranya tadi kan bilangnya di Induk itu hanya yang Desember saja. Berarti yang lampiran 1 pun hanya ada 1 yang Desember gitu ya. Tidak, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk 1721 angka Romawi 1 ada 2 set, yaitu masa yang Desember saja, satunya untuk yang setahun ya Januari sampai Desember ya, dalam 1 tahun pajak yang sama. Sedangkan untuk 1721 angka Romawi 2 di sini sama, baik masa-masa maupun Desember ya. Karena apa? Di sini malah lihatnya dari kita ada enggak transaksi selain dengan pegawai ya, pegawai tetap kita maksudnya. Apakah ada dengan pegawai tidak tetap, misalnya ada dengan bukan pegawai ya. Yang penting sifatnya tidak final ya, Bapak Ibu, maka pasti ada isinya 1721 angka Romawi 2 ini. Dan tidak harus setiap bulan ada, karena belum tentu. Beda dengan pegawai tetap ya, pegawai tetap pasti ada nih.
Ya, lalu untuk angka Romawi 3 ini sama dengan angka Romawi 2. Ya, tergantung ada tidaknya transaksi ini. Jadi dilihatnya bukan apakah masa lain atau Desember, tapi dari transaksinya kita ada atau tidak. Karena yang angka Romawi 3 ini untuk objek PPh pasal 21 yang final. Bapak Ibu semuanya ya. Contohnya adalah pesangon yang dibayarkan sekaligus. Belum tentu loh setiap bulan ada. Belum tentu juga di Desember. Ya, tergantung memang perusahaan memberikan pesangonnya kapan. Selanjutnya untuk angka Romawi 4 ini pasti ada selama ada kurang bayar. Misalnya ada yang terutang tapi sebenarnya saya nggak bayar, bagaimana Bu Ika? Karena ditanggung pemerintah semuanya. Kebetulan pegawai 5 gitu ya, dan semuanya ditanggung pemerintah. Itu tetap. Nah, tadi di awal sudah saya ingatkan ya, jangan sampai lupa Bapak Ibu semuanya, bahwa meskipun DTT itu kita tetap harus buat yang namanya billing ya, dan itu harus dicantumkan. Ya, jangan lupa pemilihan kode billingnya juga ya. Waktu pengisian lampiran 4 itu ada sedikit perbedaan juga. Ya, jangan lupa ketika ada pemindah bukuan itu ditampilkan juga, harus dilaporkan juga. Nah, ini terkadang ada kelewat ya rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Hal ini karena kita kan dapat surat nih untuk persetujuan pemindah bukuan. Nah, terkadang ini kita kelewat, nggak diarsip yang sama gitu ya. Padahal kita sudah menggunakan PBK tersebut. Nah, ini harus ditampilkan pemindah bukuan ini. Untuk surat keputusannya ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada sedikit beda di lampiran 5. Lampiran 5 ini pasti hanya akan muncul di masa Desember, Bapak Ibu. Jadi di masa Desember memang kita ada yang perlu kita lampirkan untuk angka Romawi 5-nya. Tetapi bukan untuk seluruh wajib pajak. Kita lihat dulu apakah memang wajib pajak tadi ini atau Bapak Ibu ya perusahaannya ini adalah perusahaan yang memang atau wajib pajak yang memang tidak wajib melampirkan atau menyampaikan SPT tahunan. Bagaimana tuh maksudnya, ya kan? Misalnya saja perusahaan cabang ya, itu kan tidak wajib nih SPT tahunan atau juga bentuk kerjasama operasional atau bentuk kerjasama operasi maksud saya ya. Sedangkan untuk angka Romawi 6 dan angka Romawi 7 itu sama selama ada memang transaksi kita dengan selain pegawai dan itu sifatnya tidak final ataupun dengan pegawai yang kita kasih pensiun ya sifatnya final itu pasti ada ya. Itu rekan-rekan. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan lupa ketika kita melaporkan sekarang kan sudah online nih ya. Selain CSV, kita juga harus melampirkan SSP-nya, billing DTP-nya, dan juga misalnya ada PBK. Ya, jadi jangan hanya CSV-nya. Jadi bukti pendukung lainnya itu harus dilampirkan. Ya, itu saja yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kita sama-sama saling sharing nih apa yang memang perlu kita siapkan untuk SPT PPh pasal 21 Desember. Ya, jangan lupa juga ekualisasi ya. Nah, ini hal penting meskipun tidak langsung terkait dengan SPT, ekualisasi harus disiapkan. Ekualisasi PPh 21. Mengingat kita tidak tahu kapan pemeriksaan datang, ya kan? Ya semoga kita tidak ada pemeriksaan ya. Tetapi kalau perusahaan sudah benar ya, buat apa takut pemeriksaan kan? Nah, selain itu Bapak Ibu, terkadang bukan hanya pemeriksaan, AR ini kan terus menggali ya potensi pajak dari wajib pajak atau dari perusahaan Bapak Ibu ya, sehingga terkadang kita dapat surat cinta ya. Kenapa surat cinta ya? Biar kita sayang aja ya sama mereka. Jadi kita harus terima surat tadi, jangan panik dulu. Terkadang ini kita panik. Wah, ini bagaimana? Tolong diperhatikan, dibaca baik-baik dulu. Oh, ternyata diminta untuk klarifikasi transaksi ini kok belum dipotong pajaknya, ya kan? Ini kok ada perbedaan antara yang dilapor. Wah, ini fungsinya ekualisasi tadi. Ekualisasi tadi bisa dilakukan secara global maupun secara detail. Nah, detailnya misalnya per bukti potong, per faktur pajak, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Jadi yang kami sampaikan saya rasa sudah cukup. Jika memang masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ya di sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Ya, baiklah akan saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan Bu Fira. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Ika dan Bapak Faki atas materi yang telah disampaikan.
Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, bagaimana? Sudah paham atau semakin bingung? Wajar ya, karena memang tahun ini tuh ada yang perlu diperhatikan terkait insentif-insentif. Tetapi tenang saja, webinar Arta Raya akan mengupas tuntas dan menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Segala kebingungan akan terjawab di sini terkait persiapan pelaporan SPT PPH pasal 21 masa Desember dan terkait insentif PPH pasal 21. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, ini kita untuk pertanyaannya tidak kita bacakan semua ya Bapak Ibu, kita pilih yang sedikit rumit lah istilahnya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama akan saya bacakan. Yang pertama dari Harino Edison Jambi. Untuk kriteria pegawai yang tidak kena pajak atau PTK, kriterianya seperti apa? Nah, ini mungkin dari Bapak Fakih, silakan. Itu masih di bawah dari PTKP tersebut, maka karyawan tersebut tuh belum bisa dipotong pajaknya. Bahkan tidak ada pajak yang harus dipotong, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena PTKP itu istilahnya batas akhir berapa penghasilan yang bisa dikenakan tarif pasal PPH 17 seperti itu. Mungkin itu ya, Mbak Fira. Baik, terima kasih Bapak Fakih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Z Manzilir. Kalau misal dapat uang saku tapi jumlahnya kecil, apa tetap dikenakan PPH? Lalu, apa tetap menerbitkan bukti potong jika nilainya yang dipotong 0? Dari Bu Ika mungkin bisa menjawab? Siap, Bu Fira ya. Jadi, coba saya menjawab ya untuk pertanyaan ini dari Bu Z Manzilir. Salam kenal ya, Bu Z Manzilir. Ya, jadi di sini kalau misal dapat uang saku tapi jumlahnya kecil, apa tetap dikenakan PPH? Jadi kita gini, bisa saja uang saku ini tidak berdiri sendiri ya Ibu ya. Jadi harus dilihat dulu apakah yang menerima tadi adalah pegawai tetap. Jika memang pegawai tetap kita, ya harus dimasukkan ke dalam perhitungan gajinya, perhitungan PPH 21 atas gaji bulanannya. Nanti masalah kena pajak atau tidak tergantung ketika memang di atas PTKP ya, ketika sudah kita jumlahkan dari gaji pokoknya, tunjangannya, ada uang saku juga ya, dan itu masih di atas PTKP, maka ada potongan PPH pasal 21-nya. Lalu ada kelanjutannya nih. Terus, apa tetap menerbitkan bukti potong kalau nilai yang dipotong 0? Untuk pegawai tetap, bukti potong hanya diberikan di akhir periode ya, atau jika memang beliaunya resign, maka harus diberikan maksimal 1 bulan setelah resign. Tapi jika misalnya pertanyaan ini untuk selain pegawai tetap, kita lihat dulu klasifikasinya. Apakah dia pegawai tidak tetap kita, bukan pegawai, atau siapa nih? Karena perhitungannya nanti berbeda. Kalau misalnya bukan pegawai, anggap aja ya, bukan pegawai dan kebetulan tidak ada yang lainnya, hanya dapat uang saku tadi, itu tetap objeknya PPH pasal 21, Bu. Jadi harus kita hitung dan kemungkinan besar ada pemotongan selama dia tidak berkesinambungan. Karena tidak ada pengurang PTKP. Tetapi jika berkesinambungan, ya, karena ada pengurang PTKP, maka bisa saja tidak ada pajaknya. Masalah dibuatkan bukti potong atau tidak, ketika dia pegawai tetap, ada tidak pajaknya harus dibuatkan bukti potong ya, apalagi yang punya NPWP ya. Karena bukti potong ini bagi kita karyawan misalnya pegawai tetap itu bisa sebagai kredit pajak kita di SPT tahunan orang pribadi. Sedangkan untuk yang bukan pegawai misalnya itu juga harus tetap dibuatkan bukti potong ya. Tadi makanya ada bukti potong itu yang ketika kita lihat di kesimpulan ya Bu ya, untuk SPT itu ada untuk pegawai tetap ya, ada juga untuk pegawai tidak tetap bukan pegawai itu di bagian yang tidak final. Nah itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Fira. Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ika. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anton Ferry, izin bertanya, bagaimana jika terdapat update data NPWP maupun status di beberapa karyawan, lebih dari 10 orang dalam kasusnya, apakah harus dilakukan pembetulan sejak masa Januari
apakah ada potensi yang ditanyakan oleh petugas pajak? Dari Mbak Ika, Ibu Ika mungkin? Siap ya, Bu Fira terima kasih. Di sini ada Pak Anton Ferien ya. Ini sepertinya saya kok sering ya bertemu dengan Pak Anton ini. Nah, nanti kalau di jalan kita harus saling menyapa nih Pak kayaknya. Jadi di sini bertanya, bagaimana jika terdapat update data NPWP maupun status di beberapa karyawan lebih dari 10 orang, apakah harus dilakukan pembetulan sejak Januari? Apakah ada potensi yang ditanyakan oleh petugas pajak? Ya. Jadi seperti ini dulu ya Pak ya, kalau update-nya adalah di NPWP, itu tidak harus pembetulan di posisi mulai Januari. Tapi kita lihat dulu, sebenarnya NPWP tadi itu mulai ada kapan sih gitu kan. Kalau memang itu pegawainya tadi itu baru mengurus NPWP misalnya nih di bulan Maret atau di bulan Mei gitu ya, sehingga ketika Januari sampai dengan April itu tanpa NPWP perhitungannya. Lalu di Mei diinfokan nih ke HR tim gitu ya, ini loh saya punya NPWP, saya ada NPWP baru gitu ya, maka harus kita hitung ulang memang. Tapi tidak perlu pembetulan Pak ya, dari Januari sampai April tidak perlu, kita cukup hitung ulang di posisi Mei tadi. Nanti akan ada apakah kurang atau lebih dipotong seperti itu. Jadi tidak harus pembetulan sejak Januari. Masalah potensi ditanyakan oleh petugas pajak, ya memang terkadang kalau kita pemeriksaan ataupun tidak pemeriksaan, seperti yang saya sebutkan tadi, kertas kerja harus disimpan nih sama wajib pajak ya kan. Nah, itu harus dipastikan data-data tadi itu benar. Apalagi ternyata orang pribadinya pegawai kita tadi itu sudah punya NPWP, lalu ada pembelian aset-aset atau apa gitu kan, ada datanya nih di KPP, sedangkan bukti potong tidak mengakomodir itu, kasihan di pegawainya itu. Tapi memang belum tentu salah perusahaan ya, karena harusnya karyawan menginfokan ke perusahaan jika memang punya NPWP. Jadi jangan takut, malah sebaiknya kalau memang kita punya NPWP, serahkan ke perusahaan agar pajaknya tidak dipotong lebih tinggi ya. Selain itu juga agar kita dapat bukti potong, dan bukti potong ini bisa kita laporkan di SPT orang pribadi kita. Seperti itu Pak ya. Jadi tidak perlu pembetulan dari Januari kalau memang NPWP-nya baru ya, memang baru. Sedangkan jika memang NPWP-nya itu sudah dari lama, misalnya dari tahun-tahun lalu ya memang paling benar itu setiap bulannya ada revisi. Tetapi yang kita ketahui ya, untuk PPh 21 ini kan kita ada hitungan ulang nih di Desember atau di masa yang belum kita hitung ya, karena sekarang sudah Mei misalnya. Ya itu boleh saja di situ ya, tapi ada potensi. Masalah kemungkinan ditemukan atau tidak ya 50-50 ya Pak ya gitu. Tapi kita harus ikuti dulu cara yang benar. Kalau memang harusnya pembetulan, kita lakukan pembetulan terlebih dahulu. Kita lihat dulu ya Pak, tapi statusnya tadi ya, NPWP ini tuh diperolehnya kapan? Itu dulu yang penting ya. Itu saja Bu Fira untuk jawaban dari saya. Semoga Pak Anton berkenan nih. Silahkan dilanjutkan untuk pertanyaannya Bu Fira. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Muhammad Nur Ilham. Bagaimana dengan PPh pasal 21 atas imbalan tidak berkesinambungan? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Fakih. Nah, di sini kita ulangi lagi ya, untuk penentuan DTP, penghasilan tidak berkesinambungan atau tidak teratur itu tidak boleh diikutkan. Jadi yang bisa diikutkan hanya penghasilan teratur saja. Itu untuk syarat DTP-nya. Nah, penghasilan teratur dan tidak teratur tadi sempat dipinggung di sesi pertama. Kalau misalkan penghasilannya tersebut itu dalam 1 tahun itu berulang-ulang, itu berarti masuknya teratur. Nah, itu nanti dimasukin ke penentuan PPh 21 DTP. Tapi kalau misalkan dia cuma setahunnya itu dapat penghasilannya cuma 1 kali, nah itu tidak teratur atau tidak berkesinambungan. Di situ letak perbedaannya. Kalau misalkan di hitungan per bulannya Bapak Ibu sekalian di PPh 21 Desember maupun Januari hingga November, seluruh komponen gaji, baik dia itu berkesinambungan atau tidak, teratur atau tidak, itu semuanya dimasukin ke bruto PPh 21 seperti itu. Tidak dipilah. Yang dipilah ini hanya untuk menentukan apakah orang tersebut berhak mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ataupun tidak, seperti itu. Mungkin itu, Ibu Fira. Baik, terima kasih Pak Fakih. Untuk pertanyaan selanjutnya, wah ini inisial mungkin ini ya, dari MI.
Pertanyaannya, bagaimana apabila saat melakukan pembetulan SPT, di mana nilai DTP di SPT normal lebih kecil daripada yang seharusnya? Mungkin yang ingin menjawab dari Bu Ika, dipersilahkan. Baik, Bu Fira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari MI ini. Wah, ini Mission Impossible apa ini? Jadi singkatan nih ya, MI ya. Salam kenal Bapak Ibu ya. Saya belum tahu karena ini Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana apabila saat melakukan pembetulan SPT, di mana nilai DTP ditanggung pemerintahnya untuk PPh 21 di SPT normal lebih kecil daripada yang seharusnya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya, ini ada beberapa memang kebetulan nih klien kami ada case seperti ini juga, ya nggak sama persis, cuman adalah beberapa. Itu kita melakukan kita juga pertama cek ke aturannya, memang kita cek ke aturannya, bagaimana cara pembetulannya gitu ya. Nah, kebetulan tidak ada secara detail seperti itu ya di aturannya, sehingga kami juga melakukan konsultasi, kita juga melakukan sounding gitu ya Bapak Ibu ke pihak lain juga, salah satunya kepada Krim Baja ataupun ke AR, karena di dalam ketika kita mengkonsultasikan juga itu diminta untuk ke AR juga. Jadi yang bisa saya sharing di sini ya Bapak Ibu, jika ada case seperti ini, pertama, jangan lupa bahwa yang bisa dikompensasikan jika ada lebih bayar ya. Misalnya ada lebih bayar, itu tidak boleh semuanya ya. Dilihat dulu kalau memang itu DTP ya nggak boleh dikompensasikan. Tapi jika memang itu selain DTP boleh. Tapi ini di sini DTP di SPT normalnya malah lebih kecil ya daripada pembetulan. Nah, kalau seperti itu, harusnya Bapak Ibu harus melakukan revisi laporan realisasinya, ya, dan dibuat lagi kekurangannya di billingnya. Karena ini naik, jadi tadi case-nya saya kasih 2 ya. Jadi, jika memang di SPT normalnya ini DTP-nya lebih kecil, bagaimana? Kalau yang lebih besar, bagaimana? Kalau lebih kecil di SPT normal, ketika pembetulan lebih besar, ya, berarti kemungkinan besar kemarin yang dibayar itu kelebihan nih Bapak Ibu ya. Atas yang kelebihan tadi itu monggo bisa di PPK mungkin ya. Selain itu juga jangan lupa ditambahi lagi untuk pembuatan billing DTP-nya. Misalnya sebelumnya sudah dibuat 10 juta. Ternyata setelah dihitung ulang untuk pembetulan harusnya yang di DTP ini adalah 11 juta. Maka 1 jutanya ini harus dibuat billing lagi Bapak Ibu. Selain itu, jangan lupa kewajiban kita kalau memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP kan laporan realisasi nih. Nah, itu juga harus direvisi. Bolehkah? Boleh tentunya ya. Jadi jangan khawatir. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sedangkan jika kalau SPT normalnya lebih besar daripada yang pembetulan, ya berarti ada kurang bayar kemungkinan besar ya. Itu bisa saja kita bayarkan untuk kekurangannya. Seperti itu. Ya, dan jangan lupa laporan realisasinya harus direvisi, harus dilaporkan ulang. Nah, seperti itu Bu Fira yang bisa saya sampaikan kepada MI ini ya, salam kenal. Nanti saya juga pakai inisial ya kalau gitu, IPW gitu. Silahkan Bu Fira selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ika. Untuk pertanyaan selanjutnya dari accounting@mitsol.co.id, WP dengan status K3, 1 orang anak sudah bekerja, ibu mertua jadi tanggungan. Apa masih bisa K3? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Fakih. Ya, terima kasih Bu Fira. Di sini dipastikan dulu ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dia perempuan atau istri, meskipun dia punya tanggungan mertua itu tidak bisa, jadi tetap TK0. Tapi kalau misalkan dia posisinya di suami, ya dia sudah menikah, terus di sini katanya penjelasannya 1 orang anak sudah bekerja, berarti sudah di luar tanggungan, terus ada mertua atau di sini mertuanya ditanggungkan ya. Nah, itu masih bisa ya Bapak Ibu sekalian, asalkan di sini yang masih bisa dijadiin komponen PTKP atau tanggungan itu anggota keluarga yang sedarah atau semenda kayak orang tua, mertua seperti itu. Tapi harus benar-benar mertuanya ini sudah tidak ada penghasilan lagi Bapak Ibu. Jadi ini masih bisa seperti itu.
Jadi K3 maksimal K3 Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di PTKP itu. Mungkin bisa saya tambahkan? Nah, mungkin ada tambahan dari Mbak Eka. Baik, terima kasih Pak Faki. Mungkin saya sedikit menambahkan nih, ya. Jadi ibu mertua pun ataupun orang tua kandung nih itu memang boleh karena sejarah semenda tadi ya. Tapi harus dilihat apakah beliaunya ada penghasilan. Misalnya ada hasil dari pensiunan gitu ya. Itu tetap tidak boleh ya. Jadi harus dipastikan dulu apakah memang ibu mertuanya ataupun ibu kandungnya tadi ya itu ada penghasilan ya. Penghasilan nggak harus bekerja sendiri kan. Misalnya kebetulan nih suaminya sudah meninggal gitu ya, tapi tetap dapat pensiunan, itu tidak boleh ya, tidak boleh dimasukkan. Lalu untuk anak yang sudah bekerja, kita pastikan juga kalau memang sudah punya NPWP tentunya tidak boleh juga kita tanggung lagi ya, apalagi kalau misalnya sudah pisah kakak ya, itu bisa saya tambahkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ika. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Raden Mira. Jika mendapatkan BLT dari BPJS, apakah dicantumkan juga di 1721? Baik, Raden Mira. Wah, ini Bapak atau Ibu ya? Bapak atau Ibu ya, Raden Mira. Jadi di sini saya bisa sedikit menginformasikan bahwa untuk BLT nih ya, bantuan langsung tunai ya untuk BPJS ini adalah diberikan langsung masuk ke rekening pegawainya tadi selama gajinya memang di bawah 5 juta ya, Bapak Ibu semuanya, sehingga tidak perlu kita hitung ulang seperti itu di SPT atau perhitungan PPh 21-nya dan juga karena bukan objek di PPh 21 ya, sehingga otomatis juga tidak masuk ke dalam bukti potong 1721A1 seperti itu. Ya, itu saja jawaban dari saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Saya sangat semangat sekali nih karena banyak pertanyaan. Iya, diskusinya ini sangat hidup sekali ya Bu Ika ya. Betul sekali. Nah, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Natalia Irmina. Apakah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai PKP wajib memotong PPh 21 karyawannya? Lalu apabila belum dipotong selama ini, apakah ada sanksinya? Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Faki. Di sini ya, perusahaan yang sudah terdaftar sebagai PKP, apakah wajib memotong PPh 21 karyawan? Nah, penentuan pemotongan PPh 21 ini bukan berdasarkan PKP atau tidak ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan perusahaan tersebut sudah memberikan penghasilan, ada karyawannya, kita, badan, itu wajib memotongkan PPh 21-nya. Seperti itu. Jadi istilahnya gak ada pengaruhnya dia belum PKP maupun tidak. Selama kita sebagai perusahaan memberikan gaji kepada karyawan, itu wajib memotong. Terus apa sanksinya seperti itu? Kalau misalkan sudah tidak memotong ya di selama ini, sebenarnya sanksinya ada dua. Pertama, sanksinya tuh pertama itu sanksi administrasi Bapak Ibu. Otomatis kalau Bapak Ibu gak motong, itu kan ada kekurangan bayar pajak PPh 21-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ada sanksi administrasi di mana besarnya sanksi administrasi ini yang di Undang-Undang PPh itu 2% dikalikan kurang bayar terus dikalikan jumlah masa hingga pelunasannya, seperti itu. Jadi kemungkinan ada sanksi itu karena terlambat bayar, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa gak ada telat lapor yang biasanya itu ada di PPh 23 atau 4 2? Karena kita ketahui bersama kalau misalkan nih ternyata setelah Ibu hitungkan itu gak ada kurang bayar ya, terus nihil, nah itu kan gak wajib lapor. Soalnya di aturannya itu untuk PPh 21 yang nihil itu tidak perlu dilaporkan. Tapi semisal berbeda lagi ya Bu, tadi kan sudah ada kurang bayar, otomatis ada sanksi administrasi 2% dikalikan kurang bayar, dikalikan jumlah masa hingga dilunasi maksimal 24 bulan, dan itu ada kurang bayar, otomatis Ibu wajib melaporkan PPh 21-nya kan. Nah itu otomatis sanksinya juga itu telat lapor PPh masa, yaitu sebesar sanksi denda sebesar Rp100.000. Mungkin itu Mbak Fira dari saya. Baik, dari Bu Ika ini mungkin sepertinya ada yang mau ditambahkan. Ya, saya tambahkan dulu sedikit ya, biar
jelas nih Bu Natalia, Irmina ya. Jadi mungkin yang ditanyakan di sini karena bidang konstruksi ya, itu kan sudah final nih pajaknya, biasanya seperti itu. Apakah perlu juga outputnya gitu kan? Jadi Bapak Ibu di sini ketika kita memang untuk PPh badannya gitu ya, pajak badannya atau perusahaannya itu sudah final, itu malah baik itu karena konstruksi ataupun misalnya karena PP 23 ya, itu malah kita harus benar-benar detail, benar-benar memastikan apakah kewajiban-kewajiban potongan pungutan kita ke pihak lain itu dilakukan. Salah satunya adalah PPh pasal 21. Jadi tadi harus tetap Bu, selama Ibu punya karyawan, ada gajinya, harus tetap dihitung ya, dihitung. Ketika ada kurang bayar, dibayar. Ketika selama ini belum dilakukan, segera lakukan pembetulan ya, selama belum pemeriksaan masih bisa ya, dan kalau ada pembayaran atau tidak itu tergantung apakah di bawah PTKP atau di atas PTKP. Meskipun di bawah PTKP dan tidak ada pajak yang perlu dibayar, memang di Januari sampai November tidak perlu melapor, tetapi di Desember ya tetap harus dilaporkan ya. Jadi karena Desembernya ada perhitungan ulang ya, jadi harus tetap dilaporkan untuk yang masa Desembernya. Jadi hanya Januari sampai November saja yang tidak perlu ada pelaporan maupun pembayaran misalnya. Sedangkan di Desember ada atau tidak pembayarannya, karena misalnya bisa terutang atau tidak, itu tetap dilaporkan ya untuk pegawai-pegawai tadi. Begitu tambahan dari saya Bu Natalia, semoga jelas. Oke, bisa pertanyaan selanjutnya Bu Mira. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sumarni. Apabila ada komisaris independen dimasukkan ke poin mana di laporan SPT masa PPh pasal 21? Silakan mungkin Bapak Fakih. Bentar, ini kita lihat SPT-nya dulu ya, formnya. Nah, di sini kan komisaris independen itu penghasilan tidak final ya Bapak Ibu. Jadi tetap sama di SPT-nya itu tetap masuk di formulir 1721 satu masa. Seperti itu, nanti jatuhnya di bagian induk di bagian atas itu. Baik, terima kasih Bapak Fakih. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Bapak Sucipto Antoni. Bagi insentif pajak yang sudah dibayarkan kepada pegawai, namun pegawai yang bersangkutan resign di tengah tahun, dan setelah dihitung ulang, penghasilan yang bersangkutan masih di bawah PTKP, sehingga seharusnya tidak ada pajak yang terutang. Untuk insentif yang sudah dibayar kepada yang bersangkutan, apakah diminta kembali atau tidak? Mungkin dipersilakan Ibu Ika untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Sucipto Antoni ya, salam kenal Pak. Jadi di sini bagi insentif pajak yang sudah dibayarkan kepada pegawai ya, ini menarik sekali ya, karena ini kemungkinan besar Bapak Ibu akan mengalami, ada beberapa yang mengalami ya. Namun pegawai yang bersangkutan resign di tengah tahun dan setelah dihitung ulang, penghasilan yang bersangkutan masih di bawah PTKP, sehingga seharusnya tidak ada pajak yang terutang. Untuk insentifnya bagaimana nih, diminta kembali atau tidak? Secara perhitungan kita itu tidak bisa dimintakan lagi ya Pak ya, kepada pemerintah tidak bisa, karena itu DTP kan. Tetapi yang perlu Bapak ingat, perhitungan kembali pegawai resign itu tidak harus dilakukan Desember, bahkan seharusnya dihitung maksimal ya saat resign, karena kita harus memberikan bukti potong 1721 kepada pegawai tadi maksimal 1 bulan setelah resign. Jadi ketika memang sebelumnya sudah diberikan kepada karyawan, itu bisa dipotongkan oleh Bapak ya, bisa dipotongkan tadi di gaji atau take home pay-nya diperoleh di bulan terakhir beliaunya kerja, seperti itu. Jadi penghitungan ulangnya jangan ditunda Bapak ya, jadi tidak harus Desember, sehingga kita tahu kalau nanti Desember baru dihitung, akhirnya ya kalau kita minta lagi kepada pegawainya ya susah, belum tentu orangnya mau dong ya kan. Karena kalau misalnya saya nih dikasih uang suruh membalikan susah ya, jadi sebaiknya tadi kita hitung, memang kalau pegawainya resign, kita pasti tahu kok, HRD itu pasti tahu ya. Karena kita misalnya andai pembayaran gaji pun di akhir bulan ya, orang resign itu pasti sudah memberikan surat resignnya ya. Apalagi kalau aturan perusahaan itu misalnya harus 30 hari sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya ya. Jadi kita tahu, jadi kita langsung hitung ulang apakah ada kurang atau lebih. Ketika ada kurang, misalnya pajaknya ya, ini tidak terkait DTP pun ya, itu
segera potongkan lagi. Kalau ada lebih, kembalikan. Nah, kalau DTP, karena itu dikasihkan ke karyawan, ya, padahal seharusnya tidak ada, yaitu potongkan aja ke gajinya, itu seperti itu, Pak. Tapi untuk perhitungan yang kita mintakan lagi ke negara itu tidak bisa, karena lebih bayar karena DTP tadi itu tidak bisa. Kita memang kenyataannya tidak ada pembayaran kan ya Pak ya ke negara, sehingga apa yang perlu kita minta ke negara kan gitu. Jadi urusan ini hanya antara perusahaan dengan karyawan sebenarnya. Begitu Pak Sutipto Antoni. Ya, semoga cukup jelas ya. Baik, selanjutnya Elvira untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Wah, dari inisial MI lagi ini. Pertanyaannya, bagaimana apabila saat melakukan pembetulan SPT, di mana nilai DTP di SPT normal lebih kecil daripada yang seharusnya, kemudian di SPT pembetulan jumlah LP tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena dalam sistem tidak memfasilitasi. Nah, mungkin untuk pertanyaan poin yang pertama ini tadi sudah sempat dibahas ya Bapak Ibu, tapi untuk yang poin selanjutnya ini mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Ika. Baik ya, ini saya penasaran loh, MI ini siapa nih? Saya menduga-duga ini ya. Jadi MI ini siapa? Nanti bisa kenalan sendiri ya ke saya ya. Jadi Bapak Ibu untuk pertanyaannya tadi sudah saya singgung ya di pertanyaan sebelumnya. Tetapi ini ada kelanjutannya. Misalnya jika di SPT pembetulan jumlah lebih bayar tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan di sistem di sini tuh ISPT ya, Bapak Ibu, ISPT PPh 21-nya tidak memfasilitasi. Memang jumlahnya tidak ada atau belum keluar gitu ya. Kita tunggu saja ya, nanti Desember ini mungkin jika banyak pertanyaan dari wajib pajak itu bisa ada jumlahnya. Tapi jika tidak ada, hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, pertama kita bisa melakukan pembetulan di masa-masa yang tadi pegawai tadi yang menyebabkan ada lebih bayar tadi itu yang mana ya. Kita bisa pembetulan mulai masa-masa itu rekan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini sesuai dengan arahan, kita juga konsultasi ya dengan pihak pajak seperti itu. Tapi disclaimer di sini ya Bapak Ibu, jadi sebaiknya juga harus dikonsultasikan secara langsung ke AR masing-masing, karena kemungkinan besar ada kebijakan yang berbeda seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kita komunikasikan dengan Krim Pajak ya secara general, mereka mengatakan memang harus dikonsultasikan kepada AR yang bersangkutan seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk MI ya. Terima kasih. Bisa pertanyaan selanjutnya Bu Fira? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Siti Mahmuda. Bagaimana jika perusahaan mencadangkan uang pensiun bagi karyawan? Silakan mungkin Ibu Ika untuk menjawabnya. Bagaimana? Baik ya, terima kasih Bu Fira. Di sini ada Bu Siti Mahmuda ya. Bagaimana jika perusahaan mencadangkan uang pensiun bagi karyawan? Jadi secara pajak Bu ya, untuk cadangan itu tidak boleh ya, secara pajaknya. Secara pajak di PPh Badan nanti perlu kita atau PPh orang pribadi tahunan gitu ya, kalau melakukan pembukuan, kita harus melakukan koreksi fiskal atas cadangan. Ini cadangan apapun sebenarnya, ya karena itu belum diberikan. Nah, tetapi nanti ketika memang sudah diberikan, itu memang terutang pajak ya. Tadi kita lihat dulu pensiunnya diberikan secara berkala ya ataupun misalnya secara sekaligus, itu ada perhitungan pajaknya. Jadi sebaiknya jika memang mau mencadangkan ya nanti bisa kita bayar dulu PPh-nya juga bisa, ataukah nanti kita tunggu ya kita koreksi di PPh-nya, PPh Badan atau orang pribadinya itu, sedangkan ketika ada pembayaran kita tetap harus motong PPh pasal 21. Seperti itu Bu Fira, bisa dilanjutkan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini dari PT Kampung Coklat Blitar. Bagaimana penerapan fasilitas PPh pasal 21 DTP bagi pemberi kerja yang selama ini telah memberikan tunjangan PPh atau menanggung PPh pegawai tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Faki. Baik, terima kasih Bu Fira. Tadi sedikit meralat untuk yang PPh sanksi administrasi, karena tadi saya menyebutkan Undang-Undang PPh, kemarin kita sudah disahkan secara bersama-sama Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ diubah Bapak Ibu, 2% itu sudah tidak berlaku. Di sini tinggal suku bunga acuannya nanti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang 2% dikalikan kurang bayar terus dikalikan dengan masa jumlah
hingga lunas itu diubah menjadi sesuai dengan suku bunganya ntar. Nah, terus perihal pertanyaan ini ya Bapak Ibu, bagaimana penerapan fasilitas PP21 DTP bagi pemberi kerja yang selama ini telah memberikan tunjangan PPh pasal 21 dan yang menanggung PPh pegawai tersebut? Seperti ini. Untuk tunjangan PPh berarti dia kan termasuk ke komponen gaji yang teratur. Nah, otomatis nanti di perhitungan penentuan PPh 21 DTP-nya itu dimasukin juga untuk tunjangan PPh-nya. Nah, ketika tunjangannya tersebut dimasukkan di penghasilan bruto, otomatis nanti kan penghasilan take home pay-nya diterima karyawan itu lebih besar Bapak Ibu sekalian daripada yang tidak ditunjang PPh-nya, karena tunjangan tersebut masuk ke dalam komponen PPh 21 bruto. Nah, untuk yang PPh yang pegawainya ditanggung perusahaan ini hampir sama Bapak Ibu dengan yang yang dipotongkan. Nanti biasanya kalau ditanggung perusahaan kan diakui jadi beban pajak. Nah, bedanya itu cuma atas PPh-nya itu tidak disetorkan saja ke negara, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Mbak Vira. Baik Pak Fakih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Trinia Prabawani. Apabila pegawai tetap mendapat tunjangan hanya 5 bulan berturut-turut, apakah masuk dalam perhitungan penghasilan teratur? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Fakih. Ya, untuk Ibu Nia ya, apabila pegawai tetap mendapatkan tunjangan 5 bulan, 5 bulan berturut-turut, apakah termasuk teratur? Nah, di sini intinya penghasilan teratur atau tidak, kalau misalkan penghasilan tersebut komponennya itu lebih dari 1 kali dibagikan atau dibayarkan ke karyawan, itu masuk ke penghasilan teratur Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti komponen penentuannya ini juga dimasukin ya Ibu Nia ketika menentukan PPh 21 DTP ataupun tidak. Seperti itu Ibu Nia. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Vira. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaannya dari Hayatul Mari @gmail.com. Jika menerima uang bantuan komunikasi, apakah hal tersebut merupakan objek dari PPh pasal 21 juga? Silakan dijawab mungkin oleh Ibu Ika. Baik, Bu Hayatul Umaril ya, di sini akan coba saya bantu untuk menjawab. Jadi apakah uang bantuan komunikasi ini juga masuk ke dalam objek PPh pasal 21? Menurut kami masuk Bu ya. Jadi tunjangan dalam bentuk apapun selama itu uang gitu ya. Ada macam-macam kan namanya, ada tunjangan komunikasi, transportasi misalnya, makan dan lain sebagainya. Setiap perusahaan ada masing-masing ya, tunjangannya ini namanya juga masing-masing ya, macam-macam. Itu termasuk ya. Karena apa penghasilan yang kita berikan kepada pegawai tadi itu adalah objek PPh pasal 21 ya Bu ya. Jadi jelas di sini memang masuk ke dalam objek PPh pasal 21. Begitu, semoga jawaban dari kami cukup memuaskan ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan mohon maaf ya karena tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi jangan khawatir. Nanti jika memang masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa menghubungi kami ya. Kita banyak channel untuk media sosial kami maupun juga ada WA bisnis kami ya. Jadi bisa silahkan Bapak Ibu yang memang kurang jelas bisa menanyakan ya. Dan jangan lupa terus ikuti webinar series dari Artarai Consult dari kami ya. Karena rindu itu berat Bapak Ibu. Jadi saya tidak mau rindu nih karena saya ingin selalu ketemu Bapak Ibu nih di webinar-webinar kami selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga Pak Fakih ya. Sebagai rekan saya tadi ya cukup bagus sekali dalam penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Semoga apa yang kita lakukan atau apa yang kita alami dalam 2 jam ini itu bermanfaat baik bagi kami maupun bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Vira selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Ika dan Bapak Fakih atas seluruh materi dan juga jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu peserta webinar seluruhnya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta webinar bagi pertanyaannya yang belum terjawab. Tetapi tenang saja, nanti bisa disampaikan melalui sosial media ARC. Sekarang ada via WhatsApp juga.
jadi memungkinkan untuk dijawab. Lalu ada bocoran juga untuk webinar ARC selanjutnya. Ini akan diadakan pada tanggal 14 Desember 2020 terkait Omnibus Law yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Zeti Arina selaku owner Artaria Consult. Nah, dan untuk materi kita dalam webinar hari ini juga akan di-share melalui email masing-masing, dan untuk record acara webinar juga akan di-share melalui YouTube Artaria Consult. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar sekalian, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam acara hari ini. Sekali lagi kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.